Bab ke-21. Obat ajib-ajib. Sepulang sekolah. Setelah mengganti seragamnya dengan pakaian rumahan, Nara langsung turun ke lantai bawah. Nara berniat ingin membantu Mama Naya yang tadi kelihatan sibuk memanen buah mangga dari kebun belakang rumah. Cepat banget hilangnya. Elang berdecak kesal saat sudah tidak mendapati Nara di dalam kamarnya. Dengan langkah lebar Elang menuruni tangga, mencari keberadaan Nara. Berandalan sekolah, tumben sekali jam segini sudah ada di rumah. Sindir kakek Damar sembari berjalan menuju pintu tengah. Elang menaikkan sebelah alisnya, bingung kenapa kakeknya itu membawa keranjang sebesar gentong air. Mau kakek apakan keranjang pakaian itu? Bukannya menjawab pertanyaan kakeknya, Elang malah balik bertanya. Yang jelas, membuat kakek Damar jadi mendengus kasar. Keranjang pakaian gundulmu itu? Ini keranjang buah. Mau dipakai ngangkat mangga dari kebun. Elang hanya mengangguk-anggukan kepalanya sembari beroria. Kakek Damar segera pergi ke kebun belakang dengan Elang yang ikut membuntutinya. Bawa ini! Sekali-kali kamu itu angkat-angkat barang berat! Perintah kakek Damar setengah melempar keranjang berukuran king size itu ke arah Elang. Bukannya kesal, Elang malah terkekeh. Sebenarnya sedari tadi Elang sudah menunggu pria tua itu untuk mengomel. Sehari tidak mendengarkan kicauan yang terlontar dari mulut pedas kakek Damar, rasanya ada yang kurang. Sesampainya di kebun belakang, mata Elang langsung menangkap sosok cantik yang sedari tadi ia cari keberadaannya. Dasar si begundal Elang yang alay. Padahal si Nara juga baru beberapa menit terlepas dari jangkauan matanya. Tetapi cowok itu seakan-akan menganggap Nara telah hilang dari sisinya dalam waktu yang cukup lama. Ra, panas. Lo ngapain ikut-ikutan ngambil mangga di bawah pohon? Omel Elang kurang suka dengan apa yang sedang Nara lakukan saat ini. Elang tidak mau gadis itu lecet sedikit pun. Apalagi sampai panas-panasan seperti saat ini. Bisa terbakar nanti kulit putih istrinya yang semulus porselen itu. Gue udah biasa panas-panasan. Nara, perbaiki cara bicara kamu dengan Elang. Kau tegur Oma Gayatri. Nara yang sedang memungut mangga sontak meringis kikuk saat ditatap sedemikian rupa galaknya oleh Oma Gayatri. Manggilnya aku kamu dong. Goda Mama Naya sembari mengambil alih buah mangga dari tangan Nara. Dengerin tuh kata Omara, lo harus manggil gue Mas Elang. Perintah Elang sembari terkekeh geli. Biug. Kamu juga. Ngasih contoh sama istri itu yang baik. Malah ikut-ikutan ngomong gak bener. Oma Gayatri yang ada di sebelah Elang langsung melotot, dan menimpuk kepala cucunya itu dengan kardus lipat. Nara tersenyum mengejek, lalu menjulurkan lidahnya. Merasa puas karena melihat Elang mendapat omelan sekaligus tabukan maut dari Oma Gayatri. Rasain! Cibirnya tanpa mengeluarkan suara. Elang terkekeh, dengan sengaja memajukan bibirnya seperti bebek yang akan berciuman. Mata Nara melotot, melihat apa yang telah cowok itu lakukan padanya. Bagaimana kalau semua orang tahu dan melihatnya? Oh tidak. Bisa-bisa Nara akan mati gaya. Tak mau jadi salah tingkah karena perbuatan Elang. Gadis itu segera pergi untuk masuk ke dalam kebun, menyusul Mama Naya yang sedang mengambil mangga-mangga berjatuhan di bawah pohon. Makin berani aja tuh cowok sama gue. Geram Nara sembari meremas-remas mangga yang sedang ia genggam. Neng! Awas! Nanti kejatuhan mangga, jangan lama-lama di bawah pohon. Teriak bapak-bapak pemetik mangga yang ada di atas pohon. Nara terjingkat kaget, lalu segera berlari kecil menghindar dari pohon-pohon mangga yang belum selesai dipetik buahnya. Ini rumah keluarga Elang luasnya berapa hektar coba? Bisa gitu ada rumah lengkap dengan taman plus kebun seluas gini? Decak kagum Nara dengan kaki yang terus mengayun entah kemana. Nara, kesini sayang. Panggil Mama Nea. Nara celingukan, lalu tersenyum tipis saat menemukan keberadaan Mama Nea. Ternyata di tengah-tengah kebun, ada sebuah rumah kayu untuk berteduh. Makan sayang. Melihat potongan buah mangga yang Mama Nea sodorkan, mendadak lidah Nara jadi kebanjiran air liur. Tangan Nara kotor Mama. Mama Nea tertawa pelan, lalu memberikan garpu pada menantu cantiknya itu. Pakai ini sayang. Nara mengangguk, lalu menerima garpu dari tangan Mama Nea. Gimana? Manis? Tanya Mama Nea. Nara mengangguk antusias, rasa mangga yang baru saja masuk ke dalam mulutnya sangatlah manis. Ini jenis mangga apa, ya, Ma? Tanya Nara penasaran. Mangga harum manis sayang. Kalau yang baru dipetik itu namanya mangga madu. Nara mengangguk-anggukan kepalanya sembari mendengarkan penuturan Mama Nea. Habisin sayang. Tadi Mama sengaja ngupasin memang buat kamu. Nara meringis dengan wajah malu-malu mau. Beneran nih boleh Nara habisin?
Mama gak mau ikutan makan? Mama Nea mencubit pelan pipi Nara sembari tertawa kecil. Iya anak cantik. Habisin, Mama gak minta. Oh iya sayang, besok kamu ikut Mama ya. Mumpung sekolah kamu kan besok libur. Nara yang sedang melahap buah mangga sontak memelankan kunyahannya. Lalu bertanya. Mau kemana, Ma? Sama Lang juga? Mama Nea mengangguk, lalu mengusap pipi Nara dengan lembut. Ke dokter. Kamu belum pernah periksain calon cucu Mama ke dokter kan? Nara meringis kikuk dengan pertanyaan Mama Nea barusan. Mana ada di dalam isi kepala Nara sampai sejauh sana memeriksakan kandungannya. Mengetahui dirinya hamil saja baru beberapa hari yang lalu. Itu pun lewat alat kecil yang dibeli Gea. Kalau gitu besok ikut Mama ya, sayang. Mengangguk, Nara hanya bisa mengangguk patuh pada ucapan Mama Nea. Mama Nea tersenyum lega. Beliau begitu suka sekali dengan sifat menantunya yang menurut. Hue, kenapa lagi anak itu? Gumam Mama Nea yang langsung turun dari rumah kayu dan mencari keberadaan si begundal elang yang entah muntah-muntah karena mencium bau apa saat ini. Lihat gak ya? Gumam Nara. Berdecak kecil dengan menghembuskan napas pelan, Nara akhirnya memilih untuk ikut mencari keberadaan elang. Mendengar keributan yang terjadi di tengah-tengah kebun, detak jantung Nara mendadak jadi berdegup tak karuan, gadis itu segera mempercepat langkah kakinya. Lang, lu kenapa? Tanya Nara yang mendadak jadi cemas ketika melihat kaki suami tengiknya itu mengeluarkan darah. Dengan berjongkok di sebelah posisi elang yang terduduk, Nara dengan gerakan cepat langsung merobek ujung dressnya dan mengikatkan potongan kain itu pada kaki elang yang berdarah. Lo habis manjat pohon? Iya. Tebak Nara kali ini dengan memukul pelan bahu elang. Gue lihat ulat bulura di atas. Adu elang sembari bergidik ngeri sembari, lalu buru-buru menarik tubuh Nara agar menempel pada tubuhnya. Terus kamu muntah-muntah tadi kenapa? Gara-gara lihat ulat bulu juga? Tanya Mama Nea yang sebenarnya ingin tertawa karena melihat Nara hanya bisa pasrah saat tubuhnya diendus-endus oleh putranya. Bukan. Terus? Desak Nara yang kini juga ikut-ikutan penasaran. Sumpah! Bau orang yang metik mangga di atas es yang banget, Ra. Gue nggak tahan. Bisik elang membuat kedua bola mata Nara melotot, sebelum akhirnya hanya suara tawa merdu Nara yang terdengar menari-nari di telinga elang. Elang tertegun, baru kali ini ia melihat tawa Nara yang begitu indah menghiasi wajah cantiknya. Pipi yang selalu terlihat putih kemerah-merahan itu semakin terlihat menggemaskan saat sang empunya menyipitkan mata dengan bibir melengkung lebar. Puas ketawanya? Tanya elang sembari menjapit pelan hidung mancung Nara. Belum. Jawab Nara yang disambung tawa jenaka oleh elang. Ngetawain apa sih kalian ini? Mama pergi aja deh. Mama Nea geleng-geleng kepala saat melihat keduanya masih saja tertawa. Entah apa juga yang membuat mereka tertawa tak berkesudahan seperti itu. Yang jelas, Mama Nea merasa senang. Jika keduanya tampak bahagia. Bantuin gue, Ra. Ogah, berdiri aja sendiri. Jangan manja lo. Nara menepuk-nepuk ujung dressnya lalu segera meninggalkan elang yang masih terduduk lemas di atas tanah. Nara lo mau jadi istri durhaka. Nara mencebik malas, terpaksa berbalik badan dan membantu cowok manja yang masih menunggu bantuannya untuk berdiri itu. Buruan! Galaknya. Gak ikhlas banget. Buruan elang. Gue tinggal nih. Ancam Nara. Elang mendengus kemudian meraih tangan Nara dan menariknya dengan memusatkan bebannya pada gadis itu. Lang! Teriak Nara yang kini sudah kehilangan keseimbangan. Mau dilihat dari segi manapun tenaga elang dengan tenaga Nara jauh sangat berbeda. Tubuh Nara yang tak seberapa dengan berat badan elang membuatnya harus terhitung ke depan dan terjatuh ke atas tubuh besar elang. Berkahir dengan suara desahan nyilu yang terdengar saling bersahut-sahutan. Pego! Ah ya ampun! Walhasil, bukannya Nara yang membantu elang untuk berdiri, yang ada suaminya itulah yang kini harus bangkit lebih dulu untuk membantu Nara yang meringis karena kepalanya terbentur kening elang. Ada yang sakit? Perut lo gak kegencet kan? Ra ngomong dong. Arg! Lo bikin gue takut. Nara mendengus sembari berkacak pinggang. Bukan perut gue yang sakit, tapi jidat gue. Ketus Nara dengan tatapannya yang terlihat sangat jengkel. Mendengar jawaban Nara, elang seketika menghembuskan napasnya lega, lalu mengarahkan matanya pada kening Nara yang terlihat memerah. Tanpa pikir panjang, cowok itu langsung mendekatkan bibirnya pada kening Nara dan cup. Udah gue obati, sekarang gimana? Masih sakit gak? Tanya elang dengan tampang tak berdosanya. Nara tercengang dengan mulut menganga lebar.
Elang! Teriaknya tertahan. Nara benar-benar ingin menangis karena perbuatan Elang yang nekat barusan. Nara benar-benar malu. Bagaimana tidak malu, kalau para buruh petik mangga saat ini tengah terbatuk-batuk berjamaah di atas pohon. Menggoda keduanya yang mereka pikir mungkin sedang bermesraan. Anggap aja mereka lalat yang berkeliaran di kebun. Nara mendelik dengan tangan terkepal kuat. Awas saja lo! Geramnya yang setelah itu segera pergi dari hadapan Elang. Gue harus detas wajah. Ini muka gue udah terkontaminasi banyak bakteri dari bibir Elang. Ucap Nara menggebu-gebu. Ngomong apa lu barusan? Nara melotot, menyadari si begundal sialan itu masih mengikutinya dari belakang. Malas harus beradu mulut dengan Elang, Nara buru-buru berlari kecil meninggalkan kebun, bergabung dengan kakek Damar dan Oma Gayatri yang sedang memilah-milah buah mangga. Nara boleh bantu, Oma? Kamu pisahin mangga madu sama mangga harum manis ke dalam kardus yang sudah ditata sama Meng Dayak. Nara mengangguk, ikut membantu Oma Gayatri memilah-milah buah mangga itu ke dalam kardus kosong. Besok antar ini ke rumah kakek sama nenekmu, Nara. Iya, Oma. Sekalian antar juga ke rumah tante Entanmu. Dia sekarang jadi sok sibuk setelah punya cucu. Nara hanya mengangguk tanpa berani komentar. Ia tak mau mencari gara-gara dengan wanita tua cerewet itu. Nanti kalau anakmu itu sudah lahir, usahakan rawat sendiri. Jangan seperti Jia. Apa-apa ibu mertuanya yang dijagakan. Manja sekali. Celetuk Oma Gayatri yang sepertinya sedikit sensi dengan istri Galuh. Nara usahakan, Oma. Jawab Nara singkat. Nara tidak mau berjanji, karena ia takut tidak bisa memenuhi janjinya pada Oma Gayatri. Sudahlah Bu, jangan bahas yang masih jauh di depan mata. Lebih baik suruh Rani buat bikin jus mangga. Kerongkongan tua ini mendadak jadi haus. Kelakar kakek Damar. Nara tertawa kecil, lalu bangkit berdiri. Biar Nara yang buatin aja, Kek. Kalau bikin jus, Nara masih bisa. Kakek Damar tersenyum teduh, lalu mengangguk. Gulanya jangan banyak-banyak, Nara. Nanti kakekmu itu bisa diabetes. Seloroh Oma Gayatri ketus. Siap, Oma. Tambahin susu putih kental manis ya, Nak. Hei! Tanpa susu. Umurmu itu sudah mau kepala ke-7. Jangan sampai nanti ada gejala penyakit tambahan karena pola makanmu yang suka ngawur itu. Bentak Oma Gayatri. Dasar istri tidak punya perasaan. Gula dan susu tidak akan membuatku cepat mati. Nara punya Oma taburi Milo coklat. Punya kakek tambahi susu coklat juga. Tidak punya pendirian. Tadi katamu susu putih. Bukan urusan ibu. Nara tertawa-tawa sembari berjalan menuju rumah. Ternyata di balik wajah tegas dan galak kakek Damar dan Oma Gayatri, terbesit tingkah yang sangat konyol dan begitu lucu. Manis sekali. Kekeh Nara dengan gelengan kecil di kepala. Elang tersenyum puas. Sedari tadi dia hanya memperhatikan interaksi antara Nara dan kedua sesepuh Bimantara dari kejauhan. Lo orang asing yang pertama kali bisa merebut hati mereka berdua. Pukul 7 malam setelah melakukan rutinitas makan malam. Elang meminta izin pada keluarganya untuk menghadiri acara ulang tahun temannya. Sebenarnya Oma Gayatri sudah melarang keras Elang membawa Nara pergi ke acara pesta temannya itu. Tetapi berhubung si Elang yang ngeyel dan memaksa. Dengan berat hati Oma Gayatri akhirnya mengizinkan mereka berdua pergi. Dengan satu catatan, mereka berdua harus berada di rumah tepat jam 11 malam. Jagain menantu Mama. Awas kalau kamu tinggal-tinggal di sana. Pesan Mama Nea saat keduanya sudah berada di dalam mobil. Iya, Mama. Jawab Elang. Tanpa Mama Nea minta pun, Elang pasti akan menjaga Naraya. Nara berangkat dulu, Ma. Hati-hati sayang. Habun. Mobil yang dikendarai Elang itu pun keluar dari pelataran mewah Bimantara. Sedari Nara keluar dari kamar tadi, sebenarnya Elang sudah berulang kali berdecak-decak kagum dengan tampilan gadis itu malam ini. Rasanya Elang begitu tidak rela berbagi keindahan yang melekat pada diri Nara pada siapapun malam ini. Gadis itu terlampau cantik dengan dress merah merun potongan Sabrina yang mempertontonkan leher jenjang dan bahu putih mulusnya. Lo ngapain sih lihat ke arah gue segitunya? Dandanan gue ada yang aneh? Tanya Nara sembari mengeluarkan kaca kecil dari dalam slim bagnya. Nara menelisik tampilannya, mulai dari atas kepala sampai berhenti tepat di depan bibir yang sudah terolesi oleh lip krim berwarna nude. Perasaan gak ada yang aneh? Gumam Nara lirih. Elang terkekeh kemudian mengacak punyi Nara dengan lembut. Lo cantik? Pujinya. Nara mendelik lalu membuang muka. Gak usah kuma deh. Gue serius Nara. Malam ini lo cantik. Blush. Pujian yang terlontar dari mulut Elang kali ini bagaikan sihir kiriman yang membuat tubuh Nara mematung, pipinya terasa panas.
Ada badai kecil-kecilan yang sedang menghantam hati mungil Nara. Katakan saja saat ini Nara sedang mauteng. Emang biasanya gue kelihatan burik gitu? Cicit Nara yang malah kelihatan salah tingkah di depan Elang. Elang tertawa, jelas Nara tetap terlihat cantik meskipun tanpa makeup sekalipun. Hanya saja malam ini gadis itu terlihat berbeda dari biasanya. Lebih tepatnya, berkali-kali lipat lebih cantik dari biasanya. Lo lucu, kata Elang masih dengan tawar nyahnya. Nara mencebik, pun tangannya tak luput terlihat sedang mengipasi wajahnya yang masih saja terasa panas. Padahal AC di dalam mobil sudah menyala. Tetapi entah mengapa, wajah Nara masih saja terasa gerah. Berasa hari udang gue. Dan sumpah demi apapun, Elang yang menangkap gerak-gerik lucu dari Nara saat ini hanya bisa tertawa geli. Kemalo? Lirihnya tanpa menimbulkan suara. Kecewa. Itu yang Sherina rasakan saat ini. Niat hati ingin menjadikan Elang tamu spesial pada acara ulang tahunnya yang ke-18 malah gagal total. Shawen harus menelan pil pahit ketika Elang dengan terang-terangan mengenalkan seorang gadis cantik bernama Naraya sebagai kekasihnya. Kalau gitu gue tinggal ke anak-anak Rin. Ayo, Ra. Elang menggandeng pinggang Nara, lalu meninggalkan Shawen yang masih bungkam. Shawen tersenyum kecut dengan hati yang teriris perih. Usahanya tampil cantik malam ini di depan Elang sia-sia. Ini adalah pesta ulang tahun tersial bagi Shawen di sepanjang sejarahnya. Apa kurangnya gue, Lang? Gumam Shawen dengan tatapan getir. Hari semakin larut, Nara sudah tampak bosan dengan acara-acara yang teman Elang mainkan. Gue boring banget, ujar Nara pada Gea. Sama BG. Berasa ingin terbang langsung ke atas ranjang gue. Timpal Gea. Sedari tadi Nara dan Gea sudah seperti model majalah keliling yang menjadi ajang pamer Elang dan juntahan. Kedua cowok itu memperkenalkan Nara dan Gea pada teman-teman nongkrongnya. Yang kebanyakan kalau Nara lihat si teman sesama aliran sesatnya. Terbukti, saat ini para cowok-cowok bermulut besar itu sedang melakukan pesta minum-minuman. Untung saja Elang dan Jameson tidak ikut-ikutan minum seperti yang lainnya. Halo ladies? Sapa Romi anak sekolah Pancaloka. Dan kebetulan sekali Nara dan Gea mengenalnya, karena cowok itu dulunya pernah menjadi teman mereka saat duduk di bangku SMP. Minggat sana lo! Usir Nara ketus. Sika, lo tetep aja galak Ra, gak pernah berubah. Emangnya lo berharap gue berubah jadi apa? Ikan duung. Sinis Nara dengan tatapan tak bersahabatnya. Wih makin seksi aja lo kalau ngegas gitu Ra. Goda Romi dengan bibir tersungging tipis. Mending lo pergi deh Rom. Gak usah nyari gara-gara. Alam kita udah berbeda sekarang. Romi tertawa nyaring mendengar ucapan Gea. Cewek secantik kalian kenapa harus bernasib sial sih? Mau-maunya jadi jalangnya Elang sama Jameson. Kalian bakalan nyesel suatu saat nanti kalau tahu kebusukan mereka berdua. Terutama Laura. Nara mengepalkan tangannya kuat, lalu mendorong dada Romi dengan kasar. Pergi! Bentaknya. Elang menoleh, matanya langsung memerah saat melihat Romi mencoba menyentuh tangan Nara. Singkirin tangan lo brengsek! Teriak Elang sembari melangkah lebar. Jameson mendesis tajam, bisa-bisanya mereka kecolongan. Come bro! Gue cuma... Biug! Siapa yang ngasih izin lo nyentuh milik gue, ha? Biug! Pukulan-pukulan membabi buta terus Elang layangkan pada wajah dan perut Romi. Dan hal itu membuat siapapun tidak ada yang berani melerainya. Termasuk Jameson. Stop! Teriak Nara. Bilang sama gue! Dia nyentuh lo berapa kali? Arg! Bangsat! Biug! Biug! Nara menarik tangan Elang dengan kasar, lalu mendorongnya dengan tatapan penuh kekecewaan. Bisa nggak dengerin gue dulu? Pinta Nara. Elang masih saja menatap penuh amarah Romi yang sudah terbatuk-batuk akibat pukulan darinya. Tetapi bagi Elang semua itu seakan tidak cukup. Elang masih ingin memberi bogeman maut pada cowok itu sampai sekarat kalau perlu. Gue nggak bakalan lupain kejadian malam ini. Ujar Romi dengan tatapan sinis. Cowok itu segera pergi dari hadapan Elang, lalu menemui seseorang yang sedang tersenyum puas di ujung garden. Lo harus bayar gue mahal. Gak cukup kalau dengan tubuh lo. Selain luka gue juga dapat malu. Bisik Romi dengan nada yang terdengar serak. Han. Jawabnya dengan malas. Sekarang tugas lo. Ingat, jangan sampai gagal. Suruh seseorang itu yang tak lain adalah Sylvie pada cowok yang berdiri tidak jauh darinya. Oke. Tapi ingat ya, 5 juta. Iya. Geram Sylvie. Setelah cowok berseragam pelayan itu pergi dari hadapannya.
Sylvie dan Romi segera melanjutkan aksinya. Menyiapkan sebuah kamar hotel yang malam ini akan menjadi saksi bisu untuk acara enak-enaknya bersama Elang. Silakan Kak. Nara yang sedang duduk di bangku paling pojok bersama dengan Elang sontak menatap sekilas pelayan yang di depannya. Makasih. Bukan Elang, melainkan Nara. Gadis itu telah mengambil sebuah minuman yang di dalamnya sudah Sylvie campur dengan obat ajib-ajib. Minum dulu. Suruh Nara. Elang berdecak. Tetapi juga mengambil minuman itu dari tangan Nara. Tanpa pikir dua kali, Elang langsung meneguknya sampai tandas. Saat ini ia memang sedang membutuhkan air dingin untuk membasahi kerongkongannya yang terasa kering. Setelah memastikan emosi Elang sedikit reda, Nara baru berani mengajak bicara cowok itu. Nara juga menceritakan kejadian yang tadi ia alami bersama Gia pada Elang tanpa ada yang ditutup-tutupi. Terus lo percaya gitu sama Romi? Tanya Elang dengan suhu tubuh yang mendadak sedikit berbeda. Kepalanya juga terasa sedikit berat. Apa menurut lo gue percaya sama dia? Gue bukan perempuan bodoh. Masih dengan perdebatan kecil yang terjadi, tiba-tiba Sharon datang. Sorry ganggu. Gue bisa ngomong bentar gak sama Elang? Lo tetap di sini. Pertegas Elang sembari mencekal pergelangan tangan Nara. Please Lang. Sekali ini aja. Setelah ini gue gak bakalan minta waktu lo lagi. Lang. Nara menatap Elang dengan anggukan kecil di kepala. Dengan malas Elang pun akhirnya melepas tangan Nara. Jangan jauh-jauh dari gue. Iya. Elang terus memperhatikan punggung Nara yang perlahan mulai menjauh dari tempatnya duduk. Dalam hati kecil Elang, terbesit rasa kesal karena Nara memilih untuk pergi. Sial, kenapa tubuh gue mendadak panas gini? Batin Elang dengan gerakan mulai tak tenang. Lang, gue udah boleh ngomong sama lo belum? Elang mengangguk dengan tatapan datarnya. Cepetan! Gue gak bisa ninggalin Nara lama-lama. Segitu pentingnya cewek murahan itu di mata lo, Lang? Batin Sharon dengan segala prasangka buruknya. Lo yakin sama pilihan lo? Dia bukan cewek yang tepat buat lo, Lang. Asal lo tahu gue udah denger dari Sylvie kalau dia itu perempuan gak baik. Dia itu Sim. Cukup. Bentak Elang dengan nada yang sangat dingin. Siapa lo berani ngerendahin Nara di depan gue, ha? Tanya Elang kali ini dengan posisi berdiri. Sharon tertegun, ini kali pertama ia dibentak oleh Elang dengan tatapan yang begitu tajam. Gue sayang sama lo, Elang. Karena itu gue gak mau lihat lo salah milih pasangan. Elang berdecih dengan kepala yang mulai bergoyang-goyang. Lo gak berhak jelek-jelekin Nara di depan gue. Yang tahu baik buruknya dia cuma gue. Kenapa? Apa karena dia udah nyerahin tubuhnya sama lo? Sindir Sharon kali ini dengan tatapan sinis. Ya, yang lo bilang barusan memang benar. Karena Nara itu istri sah gue. Wajar kan? Gak ada yang salah. Tanya Elang tersenyum miring. Dir. Sharon tertawa keras lalu menggeleng tidak percaya. Dengan status lo yang masih pelajar? Ngaco. Apa yang gak mungkin bagi gue? Kalau lo masih belum percaya, tanya aja sama sepupu lo, Gia. Skakmat. Sharon bungkam. Tidak mungkin ia mau bertanya pada Gia. Sementara hubungannya dan Gia saja saat ini sedang merenggang. Shit! Elang mengumpat rendah, kepalanya semakin terasa berat. Suhu tubuhnya juga terasa kian meningkat. Ada yang tidak beres pada tubuhnya. Elang menyadari itu. Lang, lo kenapa? Tanya Sharon mencoba untuk membantu Elang yang terlihat oleng. Jangan sentuh gue! Sentak Elang. Dari kejauhan, Gia dan Jameson tampak berlarian. Dari tatapan keduanya pada Elang, kentara sekali kalau mereka sedang mencemaskan keadaan cowok itu. Ikut gue! Jameson segera menarik tangan Elang dan menyeretnya menuju parkiran hotel. Gue pamit pulang dulu ya, Rin. Sharon mengangguk, meskipun dari tatapannya saat ini gadis itu begitu kebingungan. Thanks karena udah mau dateng. Oke. Dengan langkah yang terseret-seret Elang memaki-maki Jameson yang tengah menariknya kasar. Nara masih di dalam bastard. Teriak Elang dengan tatapan yang semakin berkabut. Dim! Nara udah aman sama gue. Sekarang lo cepetan minggat dari tempat sialan ini. Bentak Jameson yang tak kalah jengkelnya dengan Elang. Lang, nanti lo jangan sakitin temen gue ya apapun yang terjadi. Nasihat Gia dengan wajah yang terlihat sangat resah. Di mana Nara? Tanya Elang dengan suara seraknya. Masuk mobil. Titah Jameson sembari mendorong tubuh Elang, gemas. Elang tersungkur di jok mobil depan dengan mengumpat kasar. Tindakan Jameson benar-benar membuatnya geram. Pasang sabuk pengaman.
titah Nara dengan tatapan yang sulit diartikan. Gadis itu segera menghidupi mesin mobil milik Elang dan membawanya dengan kecepatan di atas rata-rata. Elang tertegun. Sejak kapan Nara berada di dalam mobil? Mata tajamnya yang kian berkabut menelisik tubuh istrinya dari atas sampai bawah. Sial! Mendadak hanya karena melihat bahu mulus Nara, libido Elang langsung menerjang. Si buyung perkutut yang masih aman di dalam sangkar pun juga ikut mengerang ingin segera dibebaskan. Kak! Umpat Elang dengan gerak tubuh yang mulai tidak tenang. Bab ke-22, Elang yang licik 21. Kawasan di atas 21 bocil minggir dulu yes. Setiba di kediaman Bimantara, Elang segera turun dari mobil dan lari ke dalam rumah. Disusul Nara yang tampak tegang dengan tangan saling bertautan erat. Oke lo cuma perlu tenang. Elang suami lo Nara. Lakukan, lo pasti bisa. Detak jantung Nara terpompa dengan cepat. Jadi artinya sedari tadi Elang masih belum bisa terbebas dari siksaan obat laknat itu? Ya ampun! Nara memandang bimbang Elang yang ada di depannya, lalu segera menarik cowok itu agar mendekat ke arahnya. Lo pasti butuh gue. Lakukan! Gue gak bakalan nyesel! Ucap Nara dengan tatapan serius. Sejenak Elang memandang dengan diam wajah cantik Nara. Sebelum akhirnya kedua tangan Elang berpindah tempat ke pinggang ramping gadis itu. Elang menariknya dengan gerakan lembut. Lo yakin? Tanya Elang dengan wajah yang dibuat seserius mungkin. Nara mengangguk, yakin. Meskipun hatinya berkata lain. Yang sebenarnya terjadi, saat ini Nara benar-benar merasa gugup. Gue takut lo semakin benci sama gue setelah ini. Lebih baik lo tidur sekarang. Elang mengendurkan tangannya pada pinggang Nara, berniat memutar badannya untuk kembali masuk ke dalam kamar mandi. Gue gak bakalan benci sama lo, Elang. Gue kan istri lo. Gue ikhlas. Kesal Nara dengan wajah merah padam. Elang itu bagaimana sih? Apa dia tidak tahu kalau Nara saat ini sedang menahan malu mati-matian karena memberikan lampu hijau padanya untuk berbuka puasa? Wait baby. Batin Elang tertawa menyeringai. Sebenarnya kondisi Elang saat ini sudah setengah baik-baik saja. Tetapi berhubung Nara malah menggodanya dengan memakai pakaian seksi majalah model dewasa. Ya jangan salahkan Elang kalau dia malah memanfaatkan situasi yang memperluas peluangnya untuk mendapat jatah enak-enak dari Nara. Kalau dipikir-pikir Nara kan istri sahnya. Wajar kan Elang menginginkannya. Brengsek-brengsek begini Elang juga tetap ingin menjadi tetap nakal untuk bernostalgia bersama Nara. Mengulangi indahai yang pernah mereka lakukan. Lo yang maksa gue, Ra. Sorry kalau setelah ini gue nggak bisa berhenti. Dengan gerakan tak terbaca, Elang langsung membopong tubuh Nara lalu membaringkannya ke atas ranjang. Suhu tubuh keduanya mendadak panas dingin, dengan Elang yang kini berada di atas tubuh Nara. Dan tanpa ada yang saling melepas tatapan. Nikmati, Ra. Bisik Elang dengan menggigit kecil telinga Naraya. Gila. Ini benar-benar gila. Nara bingung harus berbuat apa. Yang jelas, ada sensasi geli-geli nikmat yang dia rasakan saat ini. Elang mulai melancarkan aksinya. Bibirnya perlahan memanggut dengan lembut daging kenyal yang terasa pas di belitan lidahnya. Nara menikmati setiap sensasinya. Elang memainkan bibir Nara dengan gerakan yang sangat lembut. Tangan Elang pun tak tinggal diam, mulai bermain lincah di atas bongkahan padat milik Nara yang masih tertutup kain dress tipis lengkap dengan branya. Bibir Nara sedikit terbuka dengan gesekan kaki yang terlihat mulai tak tenang. Lang! Stop it! Elang menyeringai, ia sangat suka dengan wajah gelisah Nara yang semakin terlihat menggoda di matanya. Kenapa? Bisik Elang terdengar serak di telinga Nara. Malu. Rengek Nara membuat Elang terkekeh. Padahal mereka belum melakukan apapun saat ini. Tak mau berlama-lama dengan kesempatan emas yang sedang menimpanya malam ini, Elang segera melepas semua pakaiannya ke atas lantai, lalu ganti melucuti dress Nara dengan kembali menyatukan bibirnya pada bibir Nara. Elang tahu Nara saat ini tidak nyaman. Bagaimanapun mereka baru melakukannya untuk yang kedua kali. Belum banyak kali. Siap, baby? Nara mengangguk, sudah kepalang tanggung. Tidak mungkin juga dia mengatakan tidak siap, sementara Nara sendirilah yang menawarkan tubuhnya pada Elang. Janji sama gue. Setelah ini putisin semua pacar-pacar lo, Elang. Elang terdiam, menatap manik mata Nara dengan dalam. Bakalan gue putusin sekarang juga. Karena satu-satunya pacar gue saat ini sedang ada di depan gue. Nara mengerutkan kening, mendadak otaknya jadi loading lama. Peletak. Lo main KDRT lagi? Sungut Nara. Gue gak pernah punya pacar. Satu-satunya perempuan yang gue suka cuma lo. Bohong! Demi Tuhan Nara, apa gak cukup satu baby buat buktiin keseriusan gue ke lo? Nara melototkan matanya lalu memukul dada bidang Elang dengan kesal. Lang, lo kayaknya udah gak apa-apa deh.
Kali ini gantian Elang yang mendelik, cowok itu segera menenggelamkan wajahnya pada leher Nara lalu turun ke belahan dada sintal yang begitu indah milik istrinya. Menggelitik bagian-bagian sensitif pada skisi Nara dengan lidahnya. "Do it now, Elang!" Perintah Nara yang tidak tahan dengan aksi Elang. Dengan senang hati Elang melakukannya. Tangan nakal Elang turun ke bawah dan menggenggam sesuatu yang sudah on fire sedari tadi lalu melesatkan secara perlahan ke dalam sempitnya belahan buah peach milik Nara. Nara meringis, ini sakit, tetapi begitu batang tak bertulang itu masuk sepenuhnya ke dalam pusat intinya, kenapa malah berubah jadi sesak dan enak. "Kalau gue terlalu kasar ngomong, Ra?" Bersemu merah, wajah Nara seketika seperti tomat masak yang ingin jatuh dari atas pohonnya. Bisa tidak kalau cowok itu berhenti berbicara yang nantinya malah membuat Nara jadi malu dan mati kutu. Mana bisa. Namanya juga begundal Elang. Dengan gerakan yang sangat pelan dan penuh penekanan, Emang mulai mendayung untuk berlayar menyusuri luasnya wilayah lembah alam yang masih terasa sesak belum pernah terjamah milik Nara. "You are so hot, baby!" Rancau Elang mulai celometan. Dengan mencengkeram erat punggung Elang, Nara pun hanya bisa mendesah pasrah. Nara seolah kehilangan urat malunya saat ini. Elang benar-benar membuatnya seperti putri duyung yang terdampar di sebuah lautan tak berpenghuni. Tak peduli siapapun akan mendengar jeritannya yang seperti jalang mahal kehausan belayan. "Lang! Ya, baby!" Nara ingin menjerit dan meledakkan inti di dalam lembahnya sekarang. Ia sudah tak tahan. Si tampan elang yang sedang merem melek di atasnya itu telah membuatnya seolah melayang-layang di atas ketinggian awan. Dan akhirnya Nara kalah, tubuhnya bergetar hebat saat sudah mencapai pada puncak ketinggiannya. "Cepetan!" Sentak Nara, ia sudah kesemutan karena elang malah asyik berlama-lama bermain tumbuk-tumbukan. "Wait!" Elang segera memacu belalainya dengan gerakan yang lebih cepat lalu mengerang rendah saat sudah mencapai kenikmatan duniawinya. "Cup!" "Thanks, Ra." Nara segera menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Lalu tidur membelakangi elang. Bukannya Nara menyesal, hanya saja ia malu karena tadi mulutnya yang polos itu telah merancau dengan kata-kata yang menggelikan di telinga. "Ra, ngadep sini dong." Nara memejamkan matanya, pokoknya dia malu. Entah sudah semerah apa wajahnya saat ini. Intinya Nara merasa tak punya harga diri di depan elang. Benar kata Sylvie. "Gue mirip jalang." Elang menghembuskan napasnya kasar, lalu menarik tubuh Nara agar menghadap ke arahnya. "Stop, Elang! Gue lagi malu." Sungut Nara yang seketika mengundang gelak tawa dari bibir elang. "Istri siapa sih ini? Gemesin banget." Tak mau membuat Nara marah-marah dan semakin kesal, elang pun akhirnya hanya memeluk tubuh Nara dari belakang. "Lo nggak ada cita-cita buat pakai baju lo lagi gitu?" Sindir Nara yang kemudian memukul pelan bibirnya. Elang terkekeh, kini malah ikut masuk dalam satu selimut yang sama. "Kia, itu apaan?" Teriak Nara dengan menggeleng takut. Elang mendengus, kemudian menyelundupkan wajahnya pada cekungan leher Nara. "Itu yang bikin lo keracunan dan bilang enak-enak tadi, Nara sayang." "Oh God!" Sumpah demi apapun rasanya Nara ingin melempar cowok bermulut sialan di belakangnya saat ini ke dalam sumur yang paling dalam. Benar-benar tidak ada filter. "Lah!" Panggil elang dengan mengendus-endus bahu Nara. "Nambah war lagi yuk!" Ajaknya dengan nada genit. "Lang, lo bosen hidup?" Teriak Nara dengan wajah merah padam. "Enggak, Ra, gue belum bosen hidup. Kan masih baru mau memulai sama lo dan baby." Jawabnya sembari mengusap-usap perut rata Nara. "Kenapa anak gue nggak gerak-gerak, Ra? Apa dia belum puas gue jengukin tadi?" "Tuhaan, boleh tidak kalau Nara meminta si elang diberi sakit sariawan sebulan saja?" Nara tak tahan dengan mulut nakal suaminya. Benar-benar tak tahan. "Lo perlu periksa kejiwaan, Elang." Sentak Nara dengan menarik selimut untuk membelit tubuhnya lalu segera bangkit, tanpa melihat penampakan meresahkan di atas ranjang sana. "Dasar gila! Memangnya dia pikir ini anak kucing?" Gerutu Nara sembari melangkahkan kakinya menuju kamar mandi, setelah memunguti bajunya yang berserakan di atas lantai yang jelas. Elang menatap kepergian Nara dengan mulut melongo. Apa yang salah dengan ucapannya? Bukannya dulu saat dia hamil Kinan, Galuh sering bilang kalau balita menggemaskan itu sering bergerak ketika selesai dijenguk. Elang kan juga penasaran dengan gerakan lincah anaknya di dalam perut Nara. "Mungkin karena tadi gue lupa baca salam. Anak gue jadi ngambek." Komentarnya dengan lesu. Elang segera loncat dari ranjangnya lalu menyusul Nara yang sedang membersihkan diri di dalam kamar mandi. "Nara, kenapa gue ditinggal? Keluar!" Teriak Nara yang sedang berendam di dalam bathtub. "Gue ngerasa tubuh sialan ini masih panas, Ra." Nara menenggelamkan lebih dalam lagi tubuhnya dengan kening yang berkerut tipis.
Gak mungkin. Lo pasti bohong. Elang memasang wajah memelas kemudian masuk begitu saja ke dalam bathtub. Beneran, Ra? Lo pegang ini kalau nggak percaya. Masih tegang kan? Dustanya sembari menarik tangan Nara dan mengarahkan pada pusakanya yang memang masih berdiri tegak menantang. Glek! Menelan ludah dengan susah payah, otak Nara malah traveling kemana-mana. Pantas saja setelah melakukan hayang kawin bersama elang itunya terasa perih dan panas. Ternyata milik suaminya itu berukuran purba. Tapi, janji pelan-pelan. Meremas dua bukit milik Nara dengan gemas, elang pun kembali melancarkan aksinya. Kali ini dengan sensasi yang berbeda. Main tumbuk-tumbukan di dalam air. Beberapa menit kemudian. Gue capek. Cepetan elang. Nanggung, Ra, nagih banget sumpah. Keesokan harinya, Nara mengikuti acara sarapan pagi bersama keluarga besar suaminya dengan wajah yang ditekuk masam. Sementara elang, jangan tanyakan lagi. Cowok itu begitu semangat 45. Bagaimana tidak semangat kalau tadi pagi saja cowok itu masih mengerjai Nara dengan membawa-bawa alasan obat ajib-ajib yang belum luntur dari tubuhnya. Dan dengan bodohnya Nara malah tidak bisa menolak. Sebenarnya di sini elang yang sangat licik atau Nara yang terlalu bodoh. Entahlah, yang jelas pagi ini kedua pasangan muda itu membuat seisi penduduk meja makan tanpa keheranan. Kamu gak lagi sakit kan sayang? Tanya Mama Nea. Nara menggeleng, masih dengan wajah lesunya. Nggak Ma, Nara gak apa-apa. Jawabnya yang mencoba untuk memalsukan senyumnya. Elang setelah ini kamu ikut Mama ke dokter kandungan sama Nara, ya? Elang mengangguk, masih dengan senyum yang begitu terlihat menawan. Beres, Ma? Jawabnya sembari mengerling nakal ke arah Nara. Nara mendelik, buru-buru membuang muka. Dan semua gerak-gerik yang keduanya lakukan sedari tadi itu tidak luput dari sorot mata tajam Oma Gayatri. Melihat ada yang tidak beres dengan hasil tangkapan matanya, Oma Gayatri segera bangkit berdiri lalu mendekati meja Nara. Oma mau sesuatu? Tanya Nara yang mengira Oma Gayatri mau mengambil lauk di meja depannya. Laang! Gumam Oma Gayatri setengah mengerang geram. Suasana di meja makan sontak menjadi tegang, saat wanita tua itu mengangkat dagu Nara dengan tatapan penuh amarah. Nara ada salah sama Oma? Tanya Nara dengan tatapan bingung. Lang! Kamu apain cucu Oma, ha? Ini apa? Tunjuk Oma Gayatri pada leher Nara yang banyak bekas cupang jejak cintanya. Mampus! Rutuk Nara dengan mata terpejam, menahan malu. Oma kayak nggak pernah muda aja. Bukannya merasa bersalah, cowok itu malah menjawab dengan tampang tanpa dosanya. Dasar begundal. Pantas saja cucu kakek sedari tadi lemas. Jadi kamu pelakunya. Kakek Damar mengeluarkan senjata pamungkasnya dari balik mantel hitam kesayangannya. Hajar saja bocah itu ya. Seloro Mama Nea yang juga kesal dengan kelakuan putranya. Cetar. Cetar. Nara tercengang melihat kakek Damar dengan sadisnya mencambuk tangan elang menggunakan gaspar kulit yang terlihat sangat mengerikan. Jangan kek. Biarin saja sayang. Cegah Papa Alam. Tapi suami Nara nanti bisa mati, Pak. Cemas Nara tanpa sengaja memanggil elang dengan embel-embel suami. Senyum di bibir elang terlihat semakin menawan, dengan hati yang berbunga-bunga cowok itu malah menyuruh kakeknya untuk menambah lagi cambukan pada tangannya. Lebih keras lagi kek. Elang takut ini cuma mimpi. Pintanya yang membuat Nara semakin histeris. Menangis ketakutan. Cetar. Mereka sweet banget ya, Pak. Celetuk Mama Nea sembari senyum-senyum kebaperan. Mirip kalian dulu. Lebay. Pertama dijodohin aja anyi-anyi. Lama-lama mirip lem Castle sama sol sepatu. Lengket setelah bersatu. Cibir Oma Gayatri. Bab ke-23, mulut tanpa filter. Mengusap air matanya kasar, Nara tidak henti-hentinya mengomeli cowok yang sedang ada di hadapannya, dengan sesenggukan. Udah dong Ra, jangan mewek terus. Gue frustasi lihatnya. Nara mencubit kecil lengan elang. Lalu menatapnya dengan sebal. Kenapa lu malah minta dianiaya sama kakek, Telang? Emangnya lo udah siap ketemu sama penghuni neraka? Elang terkekeh, dengan gerakan lembut menarik tubuh Nara. Gak usah peluk-peluk gue. Mendengus pasrah, terus maunya Nara apa coba? Elang tidak sanggup kalau harus melihat air mata istrinya itu terbuang sia-sia. Tadi kan niatnya hanya menggoda Nara saja, siapa tahu malah gadis itu ketakutan dan menangis histeris. Gue udah biasa diginiin sama kakek. Bagi gue rasa sakit ini gak lebih kayak digigit semut, Nara. Jelas Elang, dengan menghapus jejak air mata Naraya. Sejenak Nara tertegun, kemudian menggeser sedikit bokongnya untuk mendekati Elang. Maksudnya gimana?
Tanya gadis itu dengan suara melemah, nyaris tak terdengar. Elang tersenyum, lalu melipat kedua tangannya di belakang kepala, bersandar pada punggung sofa kamar. Udah dari kecil gue nerima hukuman cambuk dari kakek. Jadinya udah kebal. Lo nggak perlu khawatir. Nara memandang sendu Elang, kemudian kembali bertanya. Kakek keras banget ya, sama lu? Elang mengangguk juga menggeleng. Sebenarnya kakek tua itu nggak seburuk kayak yang ada di dalam isi kepala lo. Dia pria yang lembut, hanya saja mencoba menjadi keras karena peraturan-peraturan aneh di keluarga ini yang udah berjalan dari zaman purba. Jelas Elang jenaka, masih dengan menatap wajah teduh Nara. Termasuk Oma juga? Kepo Nara yang mulai penasaran dengan cerita Elang. Apalagi wanita cerewet itu. Aslinya mah dia cengeng dan lemah banget. Kekeh Elang dengan gelengan kecil di kepalanya. Masa sih? Tapi kok Oma kelihatan galak banget kalau di depan kita? Desak Nara. Elang bangkit dari sandarannya lalu mencubit gemas pipi Nara. Seperti lo. Depannya doang kelihatan sangar. Aslinya enggak kan? Lede Elang kali ini tersenyum miring. Nara mendelik, melipat bibirnya dengan tatapan kesal. Enak aja. Ngapain lo bawa-bawa gue? Nah, kan? Sama kayak Oma. Lede Elang lagi, kali ini berhasil membuat Nara menghadiahi cowok itu dengan pukulan-pukulan kecilnya. Yang bagi Elang malah seperti belayan penuh cinta. Ngeselin. Elang terkekeh. Dia sengaja lari menuju ranjang dan melempar tubuhnya untuk tiduran terlentang di sana. Sini Rah. Suruh Elang sembari menepuk ranjang kosong di sebelahnya. Ogah. Tolak Nara dengan pipi yang mendadak jadi bersemu merah. Entahlah, sejak kejadian tadi malam dan tadi pagi, Nara jadi malu sendiri setiap kali melihat ranjang tidur milik Elang. Ingatannya jadi kembali berputar-putar pada adegan panas yang ia lalui bersama Elang. Sini Nara, janji gue nggak bakalan macem-macem. Pinta Elang sekali lagi. Nara mencebik, lalu duduk di sisi ranjang. Apa? Ketusnya. Elang menyeringai, lalu menarik tangan Nara dengan jahil, membuat si galak tapi penurut itu terguling ke sampingnya dan memekik sebal. Diem Ra, gue cuma mau meluk doang, gak lebih. Nara akhirnya terdiam, membiarkan Elang memeluknya. Lama pelukan itu menghangatkan tubuh Nara sampai panggilan lembut itu kembali terdengar dari bibir Elang. Ra? Nara mendongak lalu sedikit mengangkat kepalanya, seolah bertanya apa pada Elang. Lo nyesel gak nikah sama gue? Pertanyaan itu akhirnya lolos dari bibir Elang, membuat Nara jadi bungkam. Bagaimanapun Elang ingin menanyakan hal ini pada Nara. Meskipun nanti jawabannya akan menyakitkan untuk ia dengar. Sejujurnya Elang hanya ingin memperbaiki keadaan. Nara menundukkan kembali pandangannya dengan pemandangan dada bidang Elang yang terbungkus kaos tipis. Seulas senyum tipis membingkai bibir Elang, dengan diamnya Nara. Elang sudah paham, kalau gadis itu memang menyesal menikah dengannya. Wajar semua ini terjadi, mengingat Elang adalah laki-laki nekat yang telah mengambil kesucian Nara. Tetapi dia tidak akan pernah menyesali semua perbuatannya itu. Ya, walaupun semua itu berawal dari kesalahpahaman yang sebenarnya sangat konyol jika diingat-ingat. Gue bukannya nyesel Elang. Cuma kecewa banget sama tindakan lo. Mungkin, jika mereka menikah dengan jalur perjodohan tanpa adanya kecelakaan terlebih dahulu, Nara tidak akan kecewa sedalam ini dengan Elang. Benci? Tanya Elang lagi. Nara mengangguk, dia tidak akan naif. Pelukan Elang seketika merenggang dengan hembusan napas yang terdengar berat. Cowok seperti dirinya memang pantas mendapatkan itu semua dari gadis sepolos Nara. Elang sangat-sangat menyadarinya. Gimana caranya gue bisa nebus semua rasa benci di hati lo itu, Ra? Nara tersenyum tipis, mendengar pernyataan Elang kali ini. Hanya dengan waktu dan keseriusan lo Elang. Gue serius sama lo Nara. Yeah, I'm swear. Buktiin. Gue mau lo bisa wujudin mimpi yang mungkin gak akan pernah lagi bisa gue gapai. Nyeri, itu yang Elang rasakan ketika mendengar kalimat menohok dari Nara. Gue mau lo gantiin gue jadi yang terbaik lulusan tahun ini. Itu janji gue sama almarhum mama, Elang. Lo bisa kan wujudin? Elang menelan ludah, menggantikan posisi Nara sebagai juara umum di sekolah. Rasanya Elang tak mampu. Mengingat otaknya yang sangat pas-pasan. Pasti bisa kalau ada kemauan. Imbuh Nara yang seolah tahu dengan isi pikiran suaminya itu. Bantu gue, bisa? Nara mengangguk, jelas dia mau membantu cowok itu untuk mendapatkan prestasi yang baik tahun ini. Setidaknya Nara ingin mengubah Elang menjadi laki-laki yang lebih baik lagi. Pasti gue bantu, Elang. Asal lo ada niat. Elang mengangguk, kembali memeluk tubuh Nara dengan erat, lalu mengecup kening gadis itu dengan spontan. Cup. Bisa gak? Lo gak cium-cium gue?
Ketus Nara kali ini sudah mulai galak lagi. Elang terkekeh kecil sembari berdecak. Semalam juga udah lebih dari sekedar ciuman, Ra. Goda Elang yang disambut cubitan maut oleh Nara di dada bidang cowok itu. Arg, lo suka banget sih nyubitin gue? Sekali-kali peluk kek. Gak ada lembut-lembutnya lo jadi istri. Keluh Elang. Lebay. Tadi aja dicambuk kakek lo biasa aja tuh. Sindir Nara yang kini sudah duduk dengan merapikan rambutnya yang berantakan. Bedalah. Kalau kakek nyambuknya pakai perasaan. Lo enggak. Jawab si tengil Elang ngawur. Nara membulatkan bibirnya dengan tatapan cengu. Dasar gaje. Disir gaje. Tiru Elang, kemudian kembali menarik tubuh Nara dan menggelitik pinggangnya dengan gemas. Kia, lepasin. Geli Elang. Oma Gayatri yang tak sengaja sedang berjalan di depan pintu kamar Elang sontak menghentikan langkahnya. Beliau menatap pintu kamar Elang dengan intens lalu celingukan ke kanan dan ke kiri. Merasa aman, wanita tua itu segera mendekatkan telinganya pada daun pintu kamar cucunya. His, siang-siang bolong begini main geli-gelian. Dasar anak baru gede. Desis Oma Gayatri sembari mengibaskan tangannya, lalu melenggang pergi dari depan kamar Elang dengan senyum-senyum tidak jelas. Bertepatan saat beliau ingin menuruni anak tangga, Mama Nea terlihat sedang menuju ke lantai atas. Nei, kamu mau kemana? Tanya Oma Gayatri saat melihat Mama Nea tampak berpenampilan rapi dengan tas jinjingnya. Mau ngajak Nara periksa ke dokter kandungan, Bu. Nanti saja ke dokternya. Sekarang ikut ibu ke bawah dulu, ada berita penting. Oma Gayatri dengan gesit menarik tangan Mama Nea, mengajaknya pergi begitu saja. Tapi Nea udah janjian sama dok. Halah, kayak di dunia ini hanya ada satu dokter kandungan saja. Potong Oma Gayatri dengan cepat, saat Mama Nea ingin protes. Dengan berat hati Mama Nea akhirnya hanya bisa pasrah, mengikuti langkah Oma Gayatri yang entah akan membawanya kemana. Sore hari yang begitu indah dengan panorama alamnya. Tadi, setelah tidur siang Mama Nea langsung menyuruh Nara untuk bersiap-siap. Mengajaknya ke rumah sakit. Mama Nea tidak mau menunda lagi. Beliau ingin memastikan Nea dan calon cucunya itu dalam keadaan sehat. Dan beruntungnya Nara, karena janin yang sedang ia kandung berkembang dengan baik. Benih sebesar biji kacang kedelai itu saat ini sudah menginjak usia 4 minggu. Lucunya setelah pemeriksaan selesai si konyol Elang itu tidak henti-hentinya berdecak takjub dengan hasil USG yang dokter berikan padanya. Cowok itu dengan angkuhnya mengatakan kepada dokter bahwa calon benihnya sangat mirip dengan wajahnya. Haha. Rasanya Nara ingin menangis dan membenturkan kepala Elang saat mendengar prolog gila yang cowok itu lontarkan pada dokter kandungan tadi. Parahnya lagi, Elang langsung memotret foto hitam putih dengan titik kecil itu sebagai wallpaper ponselnya. Gue harus rajin jengukin dia, Ra. Takutnya saat pembentukan wajah nanti dia lupa dengan wajah gue. Nanti jatuhnya malah mirip sama lo lagi. Kelakar cowok itu sembari membesar-kecilkan foto USG hasil jepretannya. Gila! Mirip gue banget gak si calonnya ini anak? Decak Elang seperti orang tidak waras. Nara yang sedang duduk di ayunan hanya geleng-geleng kepala. Terserah Elang mau berkata apa. Nara sudah lelah menjawabnya. Nanti kalau dayanya sudah habis, pasti juga diam-diam sendiri pikir Nara. Onti! Sapa Jia yang sore ini tengah berkunjung ke kediaman Bimantara bersama keluarga besarnya. Nara yang sedang menikmati asamnya buah kedondong sontak melambaikan tangan, membalas sapaan Jia yang tertuju padanya. Maklum mulutnya sedang penuh oleh asinan buah kedondong yang tadi Mama Nea beli di pinggir jalan. Duh pengantin baru, bawaannya emang berdua-duaan terus ya? Tante jadi inget tahun 80-an kalau lihat yang beginian. Celetuk Mama Intan yang sengaja menggoda Nara dan Elang. Nara nyengir, bingung mau menjawab apa. Halo Kinan? Sapa Nara sembari menggenggam tangan mungil balita menggemaskan di gendongan Jia saat ini. Halo juga Onti cantik. Nara menepuk pahanya, menyuruh Jia untuk mendudukkan bocah itu pada pangkuannya. Namun lagi-lagi Elang bertingkah gila. Kinan sama engkau saja. Nanti dedeknya penyet di dalam perut Onti. Nara langsung mendelik dengan penuturan Elang yang menggelikan di telinganya. Elang segera meraih tubuh bocah cantik yang hampir saja mendaratkan bokongnya pada paha Nara itu. Lalu menggodanya seperti biasa. Calon bapak yang gokil. Jia tertawa, melihat wajah masam Nara. Elang memasang wajah masa bodohnya, tidak peduli dengan tatapan Nara yang kesal padanya. Elang tidak mau anaknya yang masih sebesar biji kedelai itu nantinya tertekan, dan membuatnya gagal berkembang. Galuh yang baru bergabung berdecih, lalu mendorong bahu Elang dengan tatapan sewot. Posesif gila lo! Cibir Galuh. Mama Intan geleng-geleng kepala, beliau tidak percaya kalau Elang begitu selucu itu setelah menikah. Tante masuk dulu, ya? Mama Intan mencubit pelan pipi Nara,
lalu segera melenggang pergi meninggalkan taman. Pak! Buruan, Pak! Jangan lupa ayam taliwangnya di bagasi mobil. Teriak Mama Intan menggelegar. Buset! Mulut Mama kayak toa rusak. Decak Galuh dengan menatap takjub Mama Intan yang memiliki suara powerful. BTW gue tadi ada perlu sama lo monyet? Penting. Lanjut Galuh tertuju pada Alang. Kinan yang hampir terlelap dengan ayun-ayunan tangan besar Alang pada akhirnya harus terjaga kembali. Balita menggemaskan hasil main gelap-gelapan itu merengek saat berada di gendongan Jia. Nanti Angkol gendong lagi, oke? Elang mencium sekilas pipi gembul Kinan lalu segera mengajak Galuh pergi ke gazebo taman. Ini urusan laki-laki, Nara tidak boleh mendengarnya. Bisa gawat nanti. Gimana tinggal sama Oma? Betah? Tanya Jia saat Elang dan Galuh sudah menjauh pergi. Nara tersenyum tipis, kemudian mengangguk. Lumayan, Oma asik juga kalau lagi marah-marah. Jawab Nara membuat Jia mengangguk juga tertawa. Hebat sih Lora, tadi siang pas Tante Nea ke rumah nganterin mangga, beliau nyeritain kedekatan lo sama Oma lo. Gue jadi iri dengernya. Kata Jia dengan tersenyum getir. Nara menaikkan sebelah alisnya sembari menepuk-nepuk paha Kinan. Gue nggak deket sama Oma. Tinggal di sini juga baru 3 hari. Jawab Nara apa adanya. Lagian apa yang harus diirikan dari dirinya? Nasib Jia dan Nara saja sama-sama mengenaskan. Jia masih enak bisa melanjutkan kuliahnya, sementara Nara. Entahlah. Gadis itu tak tahu dengan nasib ke depannya. Tapi yang jelas, Nara sudah sangat legowo menerima anak yang sedang ia kandung saat ini. Tidak apa meskipun ditukar dengan masa depannya. Nara lebih menikmati takdir yang sedang berjalan sekarang. Lebih tepatnya pasrah dengan keadaan. Tapi tetap aja lo hebat, Ra. Bisa masuk dan tinggal di rumah ini itu suatu keberuntungan, percaya deh sama gue. Gak semua perempuan bisa masuk di keluarga Bimantara. Nara hanya tersenyum tipis menanggapi ucapan Jia. Berarti lo juga salah satunya dong? Jia menggeleng. Gue gak pernah diharapin sama Oma. Yang harusnya nikah sama Galuh itu sepupu gue Sharon. Lo pasti udah tahu kan anaknya yang mana? Nara tertegun, menatap Jia dengan tatapan sulit diartikan. Jadi yang harusnya nikah sama Galuh, Sharon? Jia mengangguk. Dia sepupu gue, anak dari kakak angkat bokap gue. Nara mulai sedikit paham, tetapi yang sekarang menjadi pertanyaan di dalam kepala Nara. Kenapa Galuh akhirnya menikah dengan Jia bukannya Sharon? Sharon sukanya sama Elang. Deg. Jantung Nara mendadak terpompa dengan cepat, ada rasa takut karena gadis yang baru merayakan ulang tahunnya ke-18 itu menyukai Elang. Padahal Nara kemarin sudah bisa menduga kalau gadis itu memang memiliki perasaan yang lebih dengan suaminya. Tetapi mendengar langsung dari mulut Jia, Nara jadi mendadak tidak terima. Terus Galuh? Tanya Nara dengan bingung. Gue sama Galuh udah pacaran dari zaman SMA, ya cuma kebablasan pas kuliah. Terus ada Kinan. Jelas Jia dengan tertawa pelan. Nara menarik sudut bibirnya tipis lalu menyandarkan kepalanya pada tali ayunan. Gila sih. Nasib kita bisa sama. Bedanya gue sama Alang bukan siapa-siapa. Kata Nara miris. Jia tersenyum, mengecup kening putrinya dengan sayang. Tapi sekarang lo istri dari Elang, Ra, gak semua perempuan bisa seberuntung lo. Contohnya Sharon. Dia mati-matian ngejar Elang. Tapi gak pernah dapat respon yang baik. Padahal dulu kakek gue udah mau nuker perjodohan yang gagal antara Galuh sama Sharon dengan Elang. Tapi suami lo itu gak mau, kerennya lagi kakek Damar juga nolak. Mungkin karena kakek sama Oma udah milih lo buat cucu kesayangannya. Nara tercengang mendengar cerita dari Jia. Apa benar seperti itu? Kalau iya, yang diucapkan Elang semalam memang realita. Bukan bualan semata. Apa di keluarga ini semua penduduknya hasil dari jalur perjodohan Jia? Jia terkekeh, mengangguk dengan cepat. Membenarkan pertanyaan Nara. Terus nasib anak kita nanti gimana dong? Jalur perjodohan juga? Tanya Nara lagi. Maybe Ra. Freak banget. Mending gue ngajak Elang kabur aja ke luar negeri. Sungut Nara disambut gelak tawa oleh Jia. Ngapain ke luar negeri? Mau ngajakin Baby Moon ya? Celetuk Elang yang tiba-tiba datang dari belakang seraya mendorong ayunan Nara, pelan. Baby Moon kepala lo! Ketus Nara. Galuh terbahak, sumpah itu Elang dan Nara memang selalu berhasil mengocok perut Galuh saat berinteraksi bicara. Jangan mau kalau dimodusin Elang kayak tadi malam, Ra. Elang mengerang rendah, matanya begitu tajam menatap Galuh yang berniat membocorkan rahasianya. Maksudnya? Tanya Nara dengan satu alis yang terangkat sedang. Gak ada maksud, gak usah didengerin omongan si bangke Galuh. Ayo masuk, istirahat. Tadi kan dokter bilang lo gak boleh capek-capek. Nara mencebik,
Memangnya siapa yang capek? Kan tadi siang Nara sudah istirahat dengan cukup. Ngeles mulu lo. Ra, asal lo tahu, semalam laki lo itu sengaja. Dah. Ses! Pabrik produksi gue panas anjing. Umpat Galuh sembari memegangi telur T-Rex-nya yang terasa pecah setelah ditendang Elang. Lang lo kejem banget. Kalau Kinan gak bisa punya adik lagi gimana? Protes Jia. Anak lo jaminannya. Sungut Galuh. Elang maju selangkah, lalu menarik kaos Galuh. Emosi. Ngomong apa lo barusan, ha? Lo pikir merawani Nara gampang? Harganya mahal. Gak sebanding dengan nyawa lo. Gak peduli. Kalau biji kurma gue gak berfungsi, anak lo bakalan gue sita. Jia suruh nikah lagi. Apa susahnya? Pancing Elang kali ini berhasil membuat Galuh kebakaran jenggot. Tak hanya Galuh, Jia dan Nara pun sampai tercengang dengan mulut ternganga lebar. Elang! Mulut lo meresahkan. Pekik Nara bersungut-sungut kesal. Bab ke-24, terbongkar. Tidak akan pernah ada yang tahu jalan hidup seseorang ke depannya seperti apa. Terkadang seseorang akan berpura-pura merasa bahagia dan baik-baik saja di depan orang lain hanya untuk menutupi suatu drama yang besar. Hati manusia tidak akan ada yang tahu, kecuali manusianya sendiri dan Sang Pencipta. Pah, kamu beneran mau keluar kota lagi? Soraya mengusap lembut dada bidang Zain. Zain menyingkirkan tangan Soraya dengan gerakan lembut, kemudian mengangguk pelan. Iya ma, ada tender yang harus aku urusi di Bandung. Soraya mendesah kesal, padahal dia sangat ingin bermanja-manja dengan Zain. Sudah 6 bulan ini Zain pulang pergi ke luar negeri dan luar kota tanpa jeda. Meninggalkan Soraya yang selalu haus akan belayan tangan nakal laki-laki itu. Kamu gak kangen aku, Pah? Soraya yang hanya memakai kain tipis kekurangan bahan berputar-putar mengelilingi tubuh Zain seperti cacing kepanasan. Lain kali ya, Ma, Papa udah ditunggu Jimmy di depan. Tolak Zain dengan lembut. Soraya mau tak mau akhirnya menyingkir dari hadapan Zain. Kapan kamu bisa ada waktu buat aku lagi? Kamu udah berubah, Mas Zain. Zain melirik tipis Soraya yang sedang merajuk di tepian ranjang. Semoga tender ini cepat selesai. Sebagai gantinya aku transfer kamu buat belanja. Soraya yang mendengar kata transfer sontak membulatkan matanya dengan wajah berseri-seri. Udah masuk, Ma, Papa transfer ke-20. Soraya berjalan dengan anggun mendekati Zain kembali, berniat untuk mencium laki-laki yang semakin umur semakin membuat Soraya tergila-gila. Papa berangkat dulu, udah telat. Mama hati-hati di rumah. Gagal. Bibir Soraya hanya mendarat di udara, tidak sampai menempel pada bibir Zain. Kamu nyebelin banget, Mas. Kesal Soraya dengan menghentakkan kedua kakinya. Jimmy segera membukakan pintu mobil ketika bosnya itu keluar dari rumah. Kamu sudah baca pesan saya kan, Jim? Tanya Zain. Sudah, bos. Jawab Jimmy datar. Kemudian memakai kacamata hitamnya dan duduk di kursi kemudi. Jimmy membawa kuda besi milik Zain ke lokasi tujuan yang tadi sudah bosnya kirim. Sebuah hotel mewah bintang 5 yang tak lain adalah milik keluarga mertua Naraya. Lama Jimmy dan Zain menunggu di parkiran hotel yang ada di tengah-tengah ibu kota tersebut. Sampai atensinya tersita oleh kedatangan seorang wanita berbaju seksi yang baru saja turun dari mobil sedan mewah putih bersama laki-laki berjenggot lebat. Saya bilang juga apa, bos? Celetuk Jimmy membuat Zain terdiam. Zain masih mengamati dua manusia terkutuk yang tampak berjalan sambil mesra-mesraan itu ke dalam hotel. Sebenarnya Zain sudah mendengar perselingkuhan Soraya 6 bulan yang lalu dari Jimmy, asisten setianya. Tetapi karena Zain terlalu sibuk, jadinya baru sekarang ini Zain ada waktu untuk membuntuti sang istri. Kita ikuti mereka, Jim. Ajak Zain yang langsung diangguki Jimmy. Sementara sang pelaku yang saat ini sedang bermesraan dengan pria berbadan dempal itu tampak tertawa-tawa dan bergelayut manja. Ya ampun, Mbak Lonte ketemu di sini rupanya. Cibir Helena yang baru keluar dari lift, wanita itu baru selesai melakukan meeting bersama klien di lantai atas. Siapa dia, sayang? Tanya si pria berjenggot lebat yang malam ini sedang menggandeng Soraya. Dia itu janda gatel Mas Bimo. Mendengar jawaban Soraya, pria hidung belang di sampingnya langsung memasang wajah genit pada Helena. Bimo memandang name tag yang ada di pakaian formal Helena dengan jeli. Lalu tersenyum penuh arti. Helena. Sepertinya aku pernah mendengar namanya. Kenalkan saya Bimo, pengusaha tambang batu bara. Helena berdecih, lalu menatap pria yang tak lebih tampan dari gerandong di depannya itu dengan sinis. Sorry Bapak Bimoli, tapi saya tidak tanya tuh. Bimo selaku kekasih gelap Soraya langsung tersentil menohok mendengar jawaban Helena. Bukannya Bimo sakit hati,
Yang ada pria itu malah semakin tertantang untuk mendekati Helena. Ayo mas, ajak Soraya manja. Bimo mengusap jenggotnya dengan tatapan nakal, lalu pergi meninggalkan Helena dengan sejuta rencana. Yang begitu kenapa bisa dipelihara sama si Zen coba? Gumam Helena dengan gelengan kecil di kepala. Kamu ngomongin siapa nak? Deg. Helena melotot lalu segera berbalik badan. Zain? Panggil Helena dengan tatapan kebingungan. Ngapain kamu di sini? Tanya Zain menyelidik. Helena berdehem kemudian memasang wajah angkuhnya. Terserah akulah. Ini kan bukan hotel kakek moyang kamu. Kamu sendiri ngapain di sini? Jangan-jangan mau gerebek istri yang lagi selingkuh ya? Ledek Helena seketika membuat Jimmy yang ada di belakang Zain garuk-garuk kepala. Sudah bukan rahasia lagi jika Zain dan Helena bertemu keduanya akan beradu mulut. Kedua manusia yang hampir pernah menikah itu bagaikan tikus dan kucing. Selalu meributkan hal-hal yang tidak penting. Awas kamu janda karatan! Geram Zain dengan tatapan sengit pada Helena. Siap-siap aja kamu habis ini jadi duda garing lagi. Memangnya enak? Zain mengeram rendah dengan langkah kaki yang semakin lebar. Lupa beracun! Desis Zain dengan wajah merah padam. Cih, sok kecakepan sih. Akhirnya diselingkuin juga kan? Ledek Helena yang setelah itu melenggang pergi meninggalkan Bima Hotel. Sementara Zain dengan degup jantung yang berpacu tak karuan. Tengah berdiri tegap menatap kamar hotel yang Soraya masuki bersama pria berjenggot tebal tadi, Lamat. Buka! Perintah Zain pada akhirnya pada Jimmy. Bos beneran sudah siap? Saya bilang buka Jim! Jimmy segera membuka pintu di depannya dengan gerakan tak terbaca. Tak menunggu lama, pintu hotel pun terbuka dan... Mas! Cepetin dong! Enak banget tahu! Kamu nikmat sekali Soraya! Tentu mas! Ayo dong lebih keras lagi! Dasar jalang! Gumam Zain, langkah tegapnya langsung bergerak cepat, menelanjangi Soraya dan pria perut buncit itu menggunakan mata tajamnya. Prok! Prok! Hebat! Soraya melotot langsung mendorong tubuh Bimo yang ada di atasnya dengan kasar. Mas Zain! Mas aku bisa jelasin! Zain tersenyum sinis, menatap tubuh Soraya yang sudah tertutupi selimut dengan tatapan jijik. Kenapa? Lanjutin! Aku ingin melihat bagaimana murahannya kamu merintih di bawah tubuh laki-laki itu, Soraya. Mas! Soraya menatap Zain ketakutan. Soraya benar-benar takut kehilangan pria setampan dan sekaya Zain. Kamu tidak perlu kembali ke rumah. Semua barang-barang kamu sudah berpindah ke apartemen. Jangan pernah mencoba kembali Soraya atau kamu tidak akan pernah mendapat sepeser pun uang tanda perpisahan. Deg. Jantung Soraya seakan lepas dari sarangnya. Tidak. Saat ini pasti Soraya sedang mengalami mimpi buruk. Soraya tidak mau berpisah dengan Zain. Soraya terlanjur betah hidup mewah, dirinya tidak mau kembali hidup pas-pasan bersama Sylvie. Mas maafin aku khilaf mas. Jimmy yang mendengar bualan mulut busuk Soraya rasanya ingin muntah saat ini juga di depan pintu. Mana ada khilaf tapi keterusan. Cibirnya sinis. Terima kasih untuk kerjasamanya Tuan Bimo. Saya permisi. Bimo tertawa dengan mengangguk-anggukan kepalanya. Jadi kamu? Tunjuk Soraya pada Bimo dengan tatapan tidak percaya. Kenapa? Ayo, kita lanjutkan. Bimo segera menerkam tubuh Soraya kembali. Memakannya sampai pagi. Zain sudah membayarnya mahal, tidak akan mungkin Bimo sia-siakan. Brengsek kamu Bimo. Teriak Soraya frustasi. Hancur. Hancur sudah setelah ini hidup Soraya karena kehilangan ATM berjalan seperti Zain Azkara. Awas kamu Helena. Ini semua pasti gara-gara kamu. Dendam Soraya pada Helena. Sudah 1 jam lamanya Nara tidak bisa memejamkan matanya. Mulai tidur terlentang, miring ke kanan miring ke kiri. Rasanya tidak nyaman. Bukan tubuhnya melainkan hatinya. Elang yang tidur di samping Nara sampai bingung sendiri. Pelukannya terlepas setiap kali berusaha mendekap tubuh Nara. Mau gue bikinin minuman panas? Nara menggeleng, dia tidak butuh minuman panas ataupun dingin saat ini. Mendesah dengan pelan, elang akhirnya duduk dan bersandar pada hardboard ranjangnya. Terus maunya apa? Ngomong sama gue, Ra. Ucap elang sembari menepuk-nepuk kepala Nara lembut. Gue kepikiran papa, elang. Perasaan gue mendadak gak enak. Elang melihat jam yang menggantung di dindingnya pukul 11 malam. Kemudian menatap Nara dengan lamat. Ayo. Hah? Kemana? Tanya Nara bingung. Katanya kepikiran papa.
Mau gue antar jalan-jalan keliling komplek rumah lo gak? Senyum Nara perlahan terbit, gadis itu langsung mengangguk antusias. Mau Elang? Bukan tanpa alasan Nara mencemaskan Papa Zain. Tadi Papa Zain tiba-tiba membuat status pemandangan pemakaman Mama di Nara dengan caption yang begitu menyentil hati. Nara sudah menghubungi nomor papanya berulang kali tetapi tidak kunjung juga mendapatkan respon. Kita lewat pintu belakang. Bisik Elang seraya menggenggam tangan Nara dengan erat saat berada di lantai bawah. Nara mengangguk, mengikuti interupsi Elang. Kita nggak bakalan kena masalah kan nanti? Gue takut kakek sama Oma marah. Lirih Nara yang ikut berbisik. Aman. Lo tenang aja. Elang menoleh ke arah Nara, sekilas. Tersenyum tampan. Keduanya sudah keluar melewati pintu belakang yang langsung terhubung pada garasi mobil. Nara sempat tertegun, sebelum akhirnya tersenyum tipis saat melihat Elang sudah membukakan pintu mobil untuknya. Awas! Ucap Elang sembari meletakkan tangannya pada atap pintu mobil. Thanks. Nara sedikit terkesan dengan perhatian kecil yang Elang berikan. Gitu dong senyum. Kan adem gue lihatnya. Goda Elang yang masih sempat-sempatnya mencuri ciuman pada pipi Nara. Lang! Lirih Nara dengan wajah yang terlihat gerah. Elang terkekeh lalu segera masuk ke dalam mobil. Pulangnya mau nginep di apartemen gak, Ra? Nara membuang muka mendengar tawaran menyebalkan Elang. Enggak. Nginep. Gak, Lang. Oke. Nginep. Elang. Kesal Nara dengan mencubit gemas lengan Elang. Oke. Oke. Berangkat. Ucap Elang meringis ngilu. Mobil yang Elang kemudikan akhirnya keluar dari pelataran luas kediaman Bimantara. Nara bernapas lega setelah Elang berhasil memberi uang tutup mulut pada satpam rumah yang tadinya begitu sulit membukakan gerbang karena takut dimarahi Uma Gayatri. Untung saja suaminya itu pintar sekali mengancam. Kalau tidak, sudah bisa dipastikan mereka berdua akan masuk kembali ke dalam rumah. 15 menit waktu yang Elang perlukan untuk sampai ke sebuah perumahan elite yang diantaranya adalah rumah mewah milik Papa Zain. Sesampainya di depan rumah, Elang dan Nara tampak terdiam dengan mengamati pagar besar menjulang tinggi tempat tinggal Nara dulu. Kita nunggu di sini aja. Elang mengangguk. Elang mah terserah Nara. Setengah jam sudah berlalu, Nara masih betah menatap bangunan mewah di depannya. Membuat Elang jadi gemas sendiri. Mau masuk? Tanya Elang lembut. Nara menoleh lalu menggeleng. Kayaknya Papa nggak ada di rumah deh. Tangan Elang mengusap lembut pipi Nara, mencoba menenangkan gadis itu bahwa semua pasti akan baik-baik saja. Besok kita kesini lagi. Sekarang kita pulang. Lo kelihatan capek banget. Nara mengangguk, mungkin Papa Zain saat ini sedang sibuk. Makasih karena lo mau peduli sama gue, Elang. Elang menggenggam tangan Nara erat, lalu mengecupnya dengan lembut. Anytime, Ra, ingat. Lo masih punya gue. Jangan pernah merasa sendiri, Salah tingkah. Nara selalu merasa blushing saat diperlakukan semanis ini oleh Elang. Bisa gak natapnya biasa aja? Gak usah kayak gitu. Elang terkekeh, lalu menarik tangan Nara dengan sekali tarikan. Membawanya masuk ke dalam dekapannya. Gue sadar gue bukan cowok idaman lo, Ra, tapi sebisa mungkin gue bakal jadi yang terbaik untuk lo. Elang mungkin memang bukan laki-laki yang Nara harapkan. Tetapi Elang akan mencoba membuat Nara bahagia di sampingnya. Tanpa Elang sadari, justru dialah laki-laki setelah Papa Zain yang berhasil membuat Nara merasa aman dan nyaman. Lo nggak seburuk yang gue pikir, Elang. Ya, walaupun mulut dan tingkah cowok itu sering membuat Nara jengkel. Tetapi tidak bisa Nara pungkiri kalau Elang yang tengik itu memiliki sisi lain yang begitu manis dan lembut. Sekarang pulang ya? Gue udah pengen tidur sambil pelukan. Nara mencebik, baru juga ia memuji cowok itu. Sekarang sudah bertingkah lagi. Nggak bisa apa, kalau mulut lo itu gak resek sehari saja? Elang terkekeh, lalu mengurai pelukannya. Gak bisa kalau itu dengan lo. Gue lelah ngap. Tertawa gemas, Elang kembali mencuri ciuman sebelum pergi dari depan rumah Papa Zain. Tetapi bukan di pipi kali ini, melainkan bibir manis Nara. Cup. Awalnya hanya sebuah kecupan. Kecupan yang keterusan menjadi lumatan dan berujung menjadi ciuman panas. Yang tidak mampu keduanya hindari karena Elang maupun Nara, keduanya sama-sama melakukannya menggunakan perasaan. Jangan lupa napas, Ra. Bisik Elang terkekeh geli. Perlahan Nara membuka matanya, malu. Sialan. Niat hati ingin pergi dari sekitar komplek perumahan Papa Zain. Namun saat Elang baru ingin menginjak gas pada mobilnya, sebuah mobil mewah berwarna hitam legam terlihat berhenti di depan rumah Nara. Hal itu membuat Elang maupun Nara gagal pulang. Itu mobil Papa. Elang menoleh sekilas, lalu kembali menatap ke arah depan pagar rumah Nara.
Awalnya Elang merasa lega saat melihat pintu pagar terbuka dan menyaksikan Papa Zain keluar dari mobil bersama seorang pria dalam keadaan baik-baik saja. Namun tatapan Elang mendadak jadi bingung saat para pelayan dari dalam rumah tiba-tiba membawa beberapa koper dan dimasukkan ke dalam mobil yang sama. Gue harus turun! Elang segera mencekal pergelangan tangan Nara dengan kepala menggeleng. Menyuruh Nara untuk tetap tinggal di dalam mobil. Tapi Elang, nurut sama gue. Nara akhirnya hanya bisa mengangguk pasrah. Mereka berdua kembali melihat situasi yang ada di halaman rumah kediaman Azkara. Tak selang setelah koper-koper itu masuk ke dalam mobil Papa Zain, Sylvie keluar dengan air mata yang sudah berderai-derai. Elang sedikit mengerutkan kening, sebelum akhirnya tersenyum puas ketika melihat Papa Zain melempar beberapa foto ke arah Sylvie dengan tatapan marah. Tepat. Galuh memang bisa diandalkan. Papa kenapa kasar banget sama Sylvie? Ini ada yang gak beres Elang. Gue mau turun. Sylvie pantas mendapatkan itu. Masih untung cuma dilempari kertas foto. Kalau gue jadi papa langsung gue cekik aja lehernya sampai mampus. Nara mendelik, dengan gemas mencubit pinggang Elang. Anjir. Sakit, Ra. Rasain. Mulut lo gak ada filter. Elang mendengus pelan. Apa salahnya coba dengan ucapannya barusan? Coba saja kemarin Jameson tidak segera mendengar rencana licik Sylvie dari salah satu anak gengnya. Sudah bisa dipastikan pernikahan mereka yang baru berumur 3 hari itu pasti akan hancur karena sebuah insiden panas dari otak licik si lampir Sylvie. Ya, meskipun Jameson kemarin sudah memberi balasan yang sepadan pada Romy dan Sylvie. Tapi bagi Elang pembalasan itu masih belum cukup. Sylvie dan Romy harus membayar perbuatan mereka dengan harga yang mahal. Kalau bisa sekalian Elang bikin mereka tidak bangun selama 2 tahun. Keren! Kick aja, Pak! Seru Elang berdecak puas saat melihat Sylvie didorong masuk ke dalam mobil. Nara menggelengkan kepalanya pelan, kenapa pula dia bisa menikah dengan laki-laki sependendam Elang. Gak sia-sia kita kabur malam-malam, Ra, ternyata ada tontonan gratis menyenangkan. Kekeh Elang yang disambut cubitan maut oleh Nara. BANGSJTT! Elang meringis saat bola mata Nara mendelik dengan tajam. Lepasin sayang. Bukannya melonggar cubitan itu semakin menjadi-jadi. Kesal sekali rasanya Nara. Gue gak suka dengan mulut lo yang kasar, Elang. Elang mengangguk, dengan wajah memelas. Iya, ampun. Sekarang lepasin dong. Ini panas banget, Ra. Merasa kasihan dengan tampang cowok nakal di depannya yang terlihat kesakitan. Nara pun akhirnya melepas cubitan kecil gilanya. Elang bernapas lega sembari mengusap-usap pinggangnya yang naas selalu menjadi sasaran jahat tangan Naraya. Sekarang kita pulang. Ini udah malam. Besok kita kesini lagi. Mungkin Papa juga butuh istirahat. Nenangin pikiran. Nara melongo, menatap aneh si begundal Elang. Sebenarnya Elang ini manusia model apa sih? Tadi mulutnya berkicau menyebalkan sekali, sekarang sudah beda lagi. Lo Elang bukan sih? Tanya Nara dengan mata menyipit. Dengan menghidupi mesin mobil kembali Elang mengerutkan kening, sebelum akhirnya mengangguk. Iya gue Elang suaminya Nara. Kenapa ya, Mbak? Nara mendelik juga mencebik. Bisa ilo ngap? Keduanya pun tertawa, yang entah karena apa. Yang jelas, mereka meninggalkan area komplek perumahan mewah itu dengan senyum yang sama-sama mengembang. Jika Elang, mungkin karena merasa lega melihat Nara sudah tidak dalam keadaan sedih dan cemas lagi. Dan Nara? Entahlah. Dia hanya bisa merasakan kenyamanan di dalam hatinya. Yang jelas, salah satu penyebab senyum itu ada karena perlakuan sederhana yang Elang berikan padanya malam ini. Jarum jam menunjukkan pukul 1 malam. Tadi di perjalanan pulang Nara merengek meminta mampir ke penjual kembang tahu yang dijual abang-abang ronda di pinggir jalan. Dengan perdebatan panjang akhirnya Elang menuruti permintaan sang istri. Lucunya setelah memakan kembang tahu yang bagi Elang tidak ada enak-enaknya itu Nara langsung tertidur pulas di dalam mobil. Elang jadi berpikir, mungkin ini semua karena kemauan biji kedelai barbar yang ada di dalam perut Nara. Membayangkan si biji kedelai barbar, Elang jadi senyum-senyum sendiri. Elang sudah sangat penasaran dengan bentuk wajah hasil produksi unggulnya itu. Apakah akan setampan dirinya atau secantik Naraya? Hala gemes gue! Dengan tekekeh kecil, Elang melangkah pelan menuju lantai atas sembari menggendong si Nara yang sudah terlelap di dekapannya. Lo cantik banget sih, Ra. Pantes gue setengah mampus ngebet kawin sama lo. Untung Nara saat ini sudah tertidur, coba kalau perempuan itu masih terjaga. Sudah bisa Elang pastikan. Dia akan kembali mendapat cubitan maut dari si galak bermata pendek itu. Keesokan harinya, Nara sudah terlihat rapi dengan seragam sekolahnya. Sementara Elang cowok itu masih betah berada di dalam kamar mandi sembari bersiul-siul tidak jelas. Cepetan Elang! Ini udah jam 5:30. Teriak Nara dengan menggedor-gedor pintu kamar mandi.
Bentar sayang, masih luluran. Goda Elang dari dalam kamar mandi. Nara mendelik sebelum akhirnya menggelengkan kepala dengan sudut bibir tertarik ke atas tipis. Dasar sinting! 10 menit kemudian, Elang baru keluar dari kamar mandi dengan rambut basahnya. Nara segera menepuk kursi di depan meja rias dengan hair dryer yang sudah di genggaman tangannya. Cepat! Gue nggak mau kena hukuman Oma kalau sampai telat. Elang terkekeh, berjalan santai mendekati Nara. Perhatian banget sih. Nara hanya diam mendengar celometan Elang yang tidak akan ada habisnya. Tangan perempuan itu dengan lembut dan cekatan bekerja di atas kepala Elang. Menyugar dan menggosok pelan. Tidak lupa Nara juga memberikan vitamin pada rambut Elang. Elang terus memperhatikan wajah serius Nara dari pantulan cermin. Anjir! Makin lama istrinya itu makin cantik gila. Membuat Elang jati ingin merekamnya saja pagi ini. Sumpah lu makin gede, Ra. Plak! Sebuah pukulan keras mendarat di belakang kepala Elang. Gue congkel mata lo kalau jelalatan Elang. Ketus Nara sembari menggeser sedikit tubuhnya ke belakang punggung Elang. Elang terkekeh, lalu berbalik badan. Mengamati si galak Nara dengan tatapan yang tak terbaca. Mimik muka Nara mulai terlihat tegang, melihat si iblis tampan di depannya itu mengeluarkan smoke andalannya. Gue kan cuma bilang lo makin gede, Ra. Kenapa lo mukul kepala gue, Tem? Tanya Elang sembari mencengkeram kedua sisi bahu Nara. Tubuh Nara membeku, ditatap seintens ini oleh Elang membuatnya jadi mati kutu. Cowok itu memang mempunyai pesona yang tidak main-main. Lengah sedikit saja, bisa dipastikan. Nara akan habis diterkam sampai menjerit keenakan. Ih! Gue tadi nggak sengaja. Ucapan Nara terhenti saat merasakan hembusan napas Elang menyapu permukaan kulit wajahnya. Elang tersenyum miring, semakin menekan cengkeraman tangannya pada bahu Nara. Lalu tanpa aba-aba langsung menyatukan bibirnya dengan gerakan tak sabaran. Salah siapa Nara semakin tumbuh besar. Elang jadi makin gemaskan. Nara meremas kedua sisi pinggang Elang dengan erat. Napasnya seakan habis terkuras akibat permainan bibir Elang. Ini ciuman apa? Batin Nara bertanya-tanya. Masalahnya kemarin Elang melakukannya dengan sangat lembut, tidak sebuas dan seganas seperti sekarang. Astaga! Astaga! Otak suci Nara semakin lama semakin terkontaminasi oleh kemesuman Elang. Tak hanya kaget dengan ciuman brutal Elang pagi ini, Nara harus kembali tersentak kaget saat merasakan ada tekanan lembut pada bagian dadanya. Ingin rasanya Nara menolak tapi ini terlalu enak. Tuhan! Nara sudah tidak sepolos dulu lagi. Puas memberi les private sederhana pagi ini pada Nara. Elang perlahan melepas ciumannya lalu terkekeh mendapati wajah Nara yang tampak memerah pasrah. Sarapan dulu, Ra, nanti malam lagi. Bisik Elang sembari mengecup sekilas pipi Nara. Lalu terkekeh-kekeh melenggang pergi. Oh God! Tolong siapapun di sana. Sadarkan Nara dari kebisuannya saat ini. Dia ingin tersadar dan segera memberi pelajaran pada cowok bermulut tengik itu dengan menimpuk kepalanya menggunakan hair dryer sampai kejang-kejang. Elang sialan! Rengek Nara berasa ingin karam saja di tengah lautan. Belum sampai di situ Elang berulah. Di meja makan pun cowok itu juga masih gencar menjahili Nara. Contohnya saat ini, dengan berpura-pura menjatuhkan sendoknya ke atas lantai Elang berjongkok di bawah kaki meja makan. Lalu mencubit pelan paha Nara. Membuat sang empu yang lagi-lagi menjadi korban kejahilan Elang sampai harus tersedak dan terbatuk-batuk. Pelan-pelan. Gue nggak bakalan makan lo di sini. Ucap Elang lirih. Tangannya menepuk-nepuk pundak Nara. Sesekali tersenyum menyeringai saat gadis itu meliriknya waspada. Papa. Elang nakal. Jerit Nara dalam hati. Pisau ini kalau buat motong burung umprit kamu masih sanggup, Elang. Mau Oma coba? Celetuk Oma Gayatri dengan tatapan tajam yang tertuju pada Elang. Mendengar kata sadis Oma Gayatri seketika semua penghuni yang ada di meja makan jadi melongo dengan otak traveling kemana-mana. Membayangkan si burung emprit yang berukuran sangat minimalis. Punya Elang sebesar burung gagak, Oma. Pisau itu gak akan mampu. Astaga, anak ini mulutnya minta dirukiah. Dumel Oma Gayatri yang jadi malu sendiri. Oma? Nara mau pulang, Oma. Rengek Nara dengan wajah memerah menahan tangis. Ia tidak pernah menyangka kalau mulut suaminya itu sangat berakhlak mulia. Bab ke-25, Skandal Panas Sylvie. Memanyunkan bibir dengan wajah ditekuk, sepagi ini wajah cantik Nara harus terlihat seperti asam cuka Jawa, masam. Sementara yang telah membuat kekecutan di wajah Nara malah menyanyi dengan mengeraskan audio pada mobilnya. Seperti tak punya dosa dan beban hidup. Percuma Nara mengomel, menangis, meraung-raung kalau musuh terbesarnya adalah Elang Bimantara. Si begundal yang tidak akan pernah sadar diri kalau dirinya itu sangat menyebalkan. I need somebody who can love me at my worst. No more, I'm not perfect,
but I hope you see my worth. Yeah, cause it's only you. Nobody knew, I put you first. Lagu dari Pink Sweats berjudul At My Worst itu Elang nyanyikan sangat merdu. Sesekali cowok itu juga menggoda Nara dengan memainkan jemari lentiknya diangkat-angkat ke udara. Membuat sang empu hanya bisa pasrah dengan kegilaan suaminya pagi ini. Elang! Awas! Jerit Nara saat melihat kakek-kakek ingin menyeberang jalan. Cihit! Dengan gerakan cepat Elang langsung menaruh sebelah tangannya pada dashboard mobil. Ia tidak akan membiarkan kepala Nara terbentur karena kecerobohannya. Bruk! Lo nggak apa-apa kan, Rah? Dengan tatapan cemas, Elang langsung menangkup kedua sisi pipi Nara, memeriksa wajah gadisnya itu teliti. Nyetir pakai mata. Nara memukul Elang yang masih setia menatapnya dengan tegang. Iya, gue salah. Kepala lu gimana? Nara menggeleng pelan, pertanda ia dalam keadaan baik-baik saja. Melihat hal itu napas Elang langsung terhembus lega, ia mengusap puncak rambut Nara dengan lembut lalu bersandar pada jok mobil. Kalau mendadak pusing bilang gue. Nara memutar bola matanya jengah, Elang itu sangat lebay sekali. Tadi kan yang terbentur dashboard tangan cowok itu sendiri. Jadi tidak mungkin kan kalau kepala Nara tiba-tiba yang cedera. Cepetan berangkat. Kurang 15 menit lagi gerbang udah ditutup Elang. Lo pagi ini ngederama banget. Keluh Nara. Elang terkekeh lalu mengangguk. Let's go. Jawabnya dengan menginjak gas pada mobilnya. Tidak ada perbincangan atau perdebatan lagi setelah insiden barusan. Elang benar-benar membawa mobilnya dengan tatapan fokus ke arah jalanan, sampai memasuki gerbang tinggi sekolahan. Baru juga tiba di parkiran sekolah, perhatian Nara langsung tersita oleh keributan yang teman-temannya lakukan di tengah-tengah halaman sekolah. Gak usah ikut-ikutan. Ingat lo lagi hamil. Elang memperingatkan. Nara menoleh dengan kedua alis yang saling bertautan, bingung. Emangnya itu lagi ada apa? Elang mengangkat bahunya rendah, sok pura-pura tidak tahu menahu dengan apa yang sedang terjadi di tengah halaman sekolah. Kita langsung ke kelas. Nara mencebik, tetapi tetap menurut dengan ucapan cowok itu. Tunggu gue dulu, baru turun. Perintah Elang berhasil membuat Nara menghela napas dalam-dalam. Sabar. Mungkin ini resiko memiliki suami seprotektif Elang. Kalaupun Nara membangkang, nanti ujung-ujungnya dia sendiri yang bakalan rugi. Karena cowok itu pasti mempunyai sejuta akal licik untuk membalasnya. Turun, Ra! Suruh Elang saat pintu mobil sudah terbuka, Nara mengangguk tipis lalu segera turun dari mobil. Gak usah lihat ke sana. Anggap aja mereka lagi demo minyak goreng. Lagi, Nara hanya bisa mencebik. Gue setuju batch ini didu dari SMA Cakrawala guys. Iyalah. Gila aja ini sekolahan elite mau nampung jalannya SMA Pancaloka. Najis. Bikin malu penghuninya yang suci-suci. Bilang aja lo sekarang udah miskin. Gila sih. Tapi gak usah sampai ngejelek juga dong. Kalau dia jatuh miskin, harusnya Nara juga gong. Kan mereka berdua satu atap satu bapak. Beda bapak kali ya. Kalau Nara kan emang asli anaknya bapak Zain Askara. Kalau dia kan kagak jelas. Aji mumpung aja amaknya dinikahi sama bokapnya Nara. Kuku. Deg. Langkah Nara seketika terhenti, telinganya masih bisa mendengar dengan jelas apa yang sedang teman-temannya itu bicarakan. Tanpa mempedulikan peringatan yang Elang lontarkan tadi padanya, Nara langsung putar badan dan lari menuju ke kerumunan anak-anak di tengah halaman sekolah. Nara! Geram Elang. Minggir! Nara menerombol gerombolan siswa atau yang sedang melingkar lebar di tengah-tengah halaman, dengan perasaan gelisah. Lah! Lo nggak usah peduli sama dia. Dia tuh batch. Nara menulikan telinganya. Ia ingin melihat langsung apa yang sedang mereka ributkan sedari tadi. Dan setelah Nara berhasil berada di tengah-tengah kerumunan siswa atau tersebut matanya langsung melebar dengan mulut menganga. Dia melihat Sylvie seperti kotoran yang berada di tengah-tengah lautan sampah. Telur, tepung dan saus tomat bersatu jadi satu di atas rambut gadis itu. Belum lagi mata Nara harus melihat foto-foto yang sangat menjijikan berjatuhan di atas tanah pavling. Ra, tolongin gue. Pinta Sylvie dengan wajah mengiba. Gak punya muka lo. Kalau gue jadi lo, Ra, ogah banget. Seloroh salah satu siswi yang kebetulan satu kelas dengan Nara. Emang muka tembok? Urat malu udah putus. Diam! Bentak Nara. Kalian gak berhak hakimi dia kayak gini. Geram Nara dengan menatap seluruh siswa atau yang mengerubungi Sylvie, tajam. Hiks! Gue dijebak, Ra. Cicit Sylvie mengeluarkan jurus baling-baling bambu, pura-pura jadi lembu. Nara menggelengkan kepalanya pelan. Ia tahu Sylvie sedang berakting saat ini. Sejujurnya, Nara sudah lelah dengan tingkah gadis tak beradab itu.
Tetapi membiarkan saudari tirinya seperti sampah tak berguna di tengah-tengah halaman sekolah seperti saat ini juga membuatnya tidak tega. Ayo! Nara mendekat, sembari mengulurkan tangannya. Sylvie bernapas lega, ia bergegas meraih tangan Nara. Namun sebelum hal itu benar-benar terjadi, Elang lebih dulu menarik tangan Nara dan memeluk pinggangnya posesif. Sampah seperti lo nggak pantas nyentuh milik gue. Jelap. Nara mendelik dengan penuturan Elang barusan, suara heboh pun mulai terdengar berkumandang, memekakan telinga Nara yang tengah berada di dekapan Elang. Oh my ghost! Gue gak salah denger kan? Gak. Ini pasti salah. Tandai hari ini sebagai hari berkabung besti. Sylvie memandang gerah Nara yang ada di pelukan Elang. Belum lagi suara-suara lucnut yang keluar dari mulut gadis-gadis di sekitar halaman sekolah. Ibaratnya saat ini Sylvie sedang jatuh dari atas tangga masih tertimpa beton baja pula. Mengsedih sekali bukan? Tapi ini memang pantas gadis licik itu dapatkan. Mengingat tujuan awalnya adalah merebut Elang dari sisi Nara dengan cara yang kotor. Oh God! Ternyata dari sini asal bau bangkainya. Celetuk Ga yang baru datang bersama Jameson. Buset! Lo mau open bau di sini, Sil? Jameson berjongkok, lalu mengambil salah satu foto Sylvie yang sedang tertidur dengan Romy dalam satu selimut. Cowok itu sengaja mengangkatnya tinggi-tinggi, seolah foto itu adalah bendera perang yang sedang berkibar. What? Silpom lo gak waras? Emangnya uang jajan dari bokapnya Nara kurang? Sampai-sampai lo kesandung kasus esek-esek begindang? Sambung Gia seakan sebuah bara api yang membakar wajah Sylvie. Permisi. Inces Luluk mau lewat, permisi. Nara memejamkan matanya, bisa dipastikan. Kalau Lukman datang, berita ini akan menyebar kemana-mana. Si laki-laki gemulai itu adalah biangnya gosip di sekolah ini. Jika Lukman sudah menjatuhkan ultimatum, bisa dipastikan sekolahan luar pun akan segera mengetahui skandal menjijikan ini. Well. Akika Caca Marica bau-bau singa bawang Malhotra ternyata dari sini sumbernya. Cerocos foto copian si Lucin Tameong itu sembari mengarahkan kamera mahalnya pada si Sylvie yang sedang berusaha kabur dari bidikan kamera Lukman. Hey you stupid! Jangan kabur ye! Mau kemana Akikah bakalan kejar you sampai ketumbar ketemu. Anjay! Jameson tertawa geli mendengar bahasa planet yang cowok jadian-jadian itu lontarkan. Sylvie! Berhenti kagak! You bikin Akikah mereka! Hi! Teriak Lukman yang sedang berlari-lari melambai mengejar Sylvie. Dan sialnya, langkah Sylvie harus terhenti ketika melihat Papa Zain pagi ini tiba-tiba ada di sekolahnya. Papa! Gumam Sylvie dengan tatapan mengiba. Ada sedikit rasa kasihan di hati Zain ketika melihat Sylvie dalam keadaan mengenaskan seperti saat ini. Tetapi mengingat apa yang sudah dia perbuat pada Nara, membuat emosinya kembali tersulut dan memandang gadis itu tak kalah jijiknya seperti memandang rendah ibu kandungnya. Saya bukan papa kamu! Lukman yang masihan dengan kameranya langsung menganga mendengar klaim sadis dari pria hot yang ada di depan Sylvie. Matiin kamera lo! Dia mertua gue! Bisik Elang dengan nada penuh pengancaman. Ayang Elang! Suka ganggu kesenangan Luluk deh. Jadi dia bapaknya si Princess Nara. Ulala! Bagi nomornya dong! Matiin kamera lo atau gue bikin geser kepala lo sekarang juga. Ya unta? Ya, demi Ayang. Luluk mati ini. Tanpa sadar Nara langsung mengusap perutnya, jangan sampai calon anaknya berperilaku seperti si uget-uget Lukman. Elang menggenggam tangan Nara erat, lalu menghampiri Papa Zain. Senyum pria paruh baya itu langsung mengembang, melihat sang putri menghampirinya bersama Elang. Papa? Papa Zain mengangguk, langsung memeluk Nara dengan penuh kasih sayang. Maafin Papa belum bisa balas pesan kamu, Papa sibuk sayang. Nara tidak peduli dengan alasan Papa Zain, yang terpenting saat ini Nara bisa memeluk beliau. Iri? Sudah pasti Sylvie rasakan, dada Sylvie seolah terbakar melihat pemandangan di depannya saat ini. Rasa benci yang sudah memupuk pada Nara itu semakin mendarah daging. Harusnya dialah yang mendapat semua kasih sayang dan perhatian itu dari Papa Zain dan Elang. Bukannya Nara. Cih, tidak tahu diri. Gue gak bakalan nyerah. Gumam Sylvie, perlahan pergi meninggalkan halaman sekolah yang mendadak seperti hawa neraka baginya. Papa ada kepentingan apa ke sekolah? Tanya Elang yang sedari tadi berada di belakang Nara. Papa Zain perlahan mengurai pelukannya pada Nara. Bergantian memeluk Elang erat. Menepuk pundak cowok itu, seolah berterima kasih karena sudah menggantikannya untuk menjaga Nara. Dan percayalah interaksi antara Elang dan Papa Zain barusan membuat semua siswa Atawi kembali dibuat terkejut dan heboh. Mereka semakin yakin kalau berita yang pernah ramai beberapa hari yang lalu tentang pertunangan Elang dengan cucu sahabat kakeknya itu, orangnya adalah Naraya.
Secara beberapa hari ini Elang begitu dekat dengan Nara, ditambah lagi pagi ini perlakuan yang diberikan Papa Naraya kepada Elang begitu hangat. Fix. Kaum Hawa semakin menciut untuk maju setelah ini. Saingan mereka benar-benar berat. Naraya itu gadis tercantik dan paling pintar di SMA Cakrawala. Rasa-rasanya mereka ingin undur diri saja kalau lawannya si perfect Nara. Begitupun dengan kaum Adam yang sudah lama memiliki perasaan pada Nara, ibarat kangkung yang tersiram air panas. Tubuh mereka langsung loyo kalau harus bersaing dengan si begundal Elang. Most wanted SMA Cakrawala yang tak pernah mengenal kata ampun pada lawannya. Nara, kenapa harus lo sih? Harapan gue semakin setipis saringan tahu kalau kayak gini. Nara, gak sih? Gue gak masalah lah gak dinikahi Elang. Yang penting kaul mereka sampai halal. Tapi bias Elang terlalu berkarak di hati gue. Gimana dong? Lo gak lihat? Saingan berat no. Begitulah riuh gadis-gadis alay yang masih mempeributkan hubungan antara Elang dan Nara. Ada yang mendukung, ada pula yang masih belum ikhlas. Kembali pada Papa Zain dan Elang. Papa ke ruang kepala sekolah dulu kalau gitu. Nanti ke rumah ya. Papa mau makan-makan sama kalian. Pamit Papa Zain pada akhirnya setelah memberitahu alasannya kepada Elang dan Nara saat ini kenapa datang ke sekolah. Oke, Pak. Jawab Elang seraya merangkul pundak Nara. Gak usah kumat. Ketus Nara, menepis tangan Elang yang menyampir di bahunya kasar. Anak Papa galak banget. Suka main KDRT. Adu Elang pada Papa Zain. Papa Zain sontak tertawa dan mengangguk-anggukkan kepalanya. Mirip almarhumah mamanya dulu, galak-galak tapi aslinya mah manja. Papa! Kesal Nara yang jelas malu gilalah. Bisa-bisanya Papa Zain berkata seperti itu pada cowok segila Elang. Bisa semakin melambung di atas awan saja si resek itu nantinya. Canda sayang. Papa Zain mengacak poni Nara dengan gemas, lalu benar-benar pamit untuk pergi ke ruang Capsek. Menghadiri panggilan atas kasus Sylvie yang sudah menyebar ke seluruh sekolah. Apa lo? Sana duluan, gue mau ke toilet bentar. Usir Nara. Mau gue anter? Enggak. Elang terkekeh sembari menyugar rambutnya kasar. Cepetan. 10 menit lo belum balik ke kelas, gue samperin ke toilet. Setelah mengatakan kalimat tersebut, Elang melenggang pergi dengan bersiul lirih. Si? Geram Nara menatap kepergian suaminya itu dengan perasaan luar biasa jengkelnya. Raah! Teriak Gia. Gia berlari kecil menyusul Nara yang sudah berjalan menuju arah toilet siswi. Bebe, tungguin! Teriak Gia. Gue udah kebelet banget. Jawab Nara tanpa menghentikan langkah kakinya. Kantin sekolah. Berita Sylvie sudah tersebar luas. Gia beberapa kali menyodorkan ponselnya pada Nara, memberitahu isi sosmed dari GC anak-anak sekolah luar yang tengah menggunjing si Romi dan Sylvie. Heran gue. Siapa yang udah nyebarin foto-foto mereka berdua sih? Komentar Nara sontak membuat Janeson tersedak batagor yang hampir meluncur ke dalam kerongkongannya. Dia melotot, memberi kode pada kekasihnya itu agar tetap bersikap normal. Jangan sampai Nara tahu kalau pelakunya adalah si hacker Janeson. Tapi kalau masalah foto yang tertempel di mading sekolah pagi tadi, itu pure kerjaan antek-antek Elang dan Galuh. Joe tidak ikut-ikutan. Dia hanya bertugas menyebarkan foto skandal panas itu di akun-akun sosmed. Juga nomor siswa atau sekolahan. Janeson memang ahlinya kalau soal hacker-menghacker. Jangan bilang orang itu loh, Joe. Duga Nara dengan mata menyipit, curiga. Sembarangan deh lo BG. Joe gak bakalan segila itu. Cowok gue masih 100% waras. Yang gue omongin bener kan, Bay? Janeson mengangguk dengan cepat, sebagai jawaban yang dia lontarkan. Bagus. Tanpa sadar lo udah ngatain gue gila, Bay. Batin Janeson melirik dia dengan gemas. Suapi gue. Elang membuka mulutnya menyuruh Nara untuk menyuapinya. Makan sendiri. Tangan lo kan ada 2 elang. Masih berfungsi dengan baik lagi. Dumel Nara yang pada akhirnya teralihkan oleh tingkah manja Elang. Gue gak suka dibantah Nara. Lo mau gue bikin kembung di sini? Gertak Elang. Nara mendelik, memukul Elang dengan kesal. Lalu mendekatkan bibirnya pada sebelah telinga Elang. Gue bisa minta ajari Oma jadi dokter bedah. Kalau mulut lo masih suka bicara jahanam Elang. Glek. Menelan ludah dengan kasar, tatapan Elang yang tajam itu seketika meredup. Emangnya lo siap kalau punya gue yang sebesar pisang raja ini berubah jadi pisang berlindra? Nanti lo gak puas lagi. Salah besar. Kalau Nara menganggap cowok segila Elang akan takut dengan ancamannya. Yang ada, cowok itu malah semakin menjadi-jadi. Membuat darah Nara semakin mendidih. Dan kepalanya terasa berasap.
Gue cantik Elang kalau lo lupa. Jadi, gue masih bisa cari suami lagi. Skakmat. Elang mendapatkan lawan yang sepadan kali ini untuk menyeimbangi kegilaannya. Brak. Coba saja. Palingan kalau nggak mati laki lo gue buat membusuk di kerak neraka. Gea dan Jameson melongo. Degup jantung mereka berdua masih berdebar-debar karena insiden gebrakan meja barusan. Emang lo harusnya membusuk di kerak neraka Elang? Freak! Tuding Nara yang saat ini sudah berdiri tegak di depan Elang. Lalu meninggalkan cowok itu dengan perasaan kesal juga campur malu. Bukan gue, tapi suami lo. Bentak Elang emosi, cowok itu mengacak rambutnya kasar, frustasi. Dia geleng-geleng kepala, lalu bangkit dari duduknya. Artinya orang itu emang lo sendiri dodol. Elang menautkan kedua alisnya, berpikir. Sebelum akhirnya melotot, menyadari kebodohannya sendiri. Tunggu aja, prediksi gue. Lo matinya kalau gak gantung diri mentok minum racun serangga. Ledek Jameson yang langsung dihadiahi tatapan membunuh oleh Elang. Fuka! Umpat Elang, setelah itu segera pergi dari area kantin. Yang penduduk keseluruhannya masih terbengong-bengong tanpa berani berkomentar. Ping! Nara yang sudah berada di depan kelas terpaksa menghentikan langkahnya. Merogoh ponselnya untuk melihat pesan yang masuk. Elang, temui gue di taman sekarang. Membantah, habis lo nanti malam. Nara mencebikkan bibirnya saat melihat pesan masuk yang berisi ancaman dari Elang. Dengan perasaan dongkol, gadis yang tengah membawa bibit unggul dari pewaris Bima Corp itu akhirnya berbalik badan. Menemui suaminya yang entah sedang merencanakan apa lagi di taman belakang. Baby, harusnya kalau kamu mau hadir, pilih-pilih calon papa yang sedikit waras dikit dong. Ratap Nara tanpa sadar memegangi perutnya yang masih rata. Bab ke-26.